pada banyak yang gabung nih. Jadi ini oke, kita mulai aja ya, semarin biar teman-teman yang gabung sekalian ya. Oke, silakan. Ibu, selamat datang di Cafe Hidup Arek KAJ. Cafe Hidup adalah cafe hidup, tempat kafe seperti Starbucks gitu. Cafe Hidup namanya, Cafe Hidup Arek. Cafe tempat kita Arek KAJ. ini ya, Cafe Hidup ini adalah cafe saban Sabtu, lagi era pandemi, kita ngumpul-ngumpul. Nah, apa itu Cafe Hidup dan apa itu Arek KAJ nanti mungkin Mas Hari bisa cerita singkat nanti ya. Atau Mas Tri singkat nanti akan. Tapi seperti biasanya kita awali dengan doa sama supaya iman kepercayaan masing-masing agar tujuannya apa yang kita dialogkan di sore hari ini, siang hari ini akan dapat betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Maka saya akan mimpin doa dalam agama Katolik, yang lain harap disesuaikan. Bapak, terus amin. Ya Tuhan, pertama terima kasih atas waktu yang boleh kami miliki lagi siang ini, kesehatan yang boleh kami dapatkan untuk kami berkumpul bersama dalam kegiatan sharing Cafe Hidup Arek KAJ. Siogianya sharing kami ini memberikan manfaat kepada kami yang dapat kami implementasikan, kami bagikan kembali agar bermanfaat bagi kalangan yang lebih luas. Semoga berjalan dengan lancar dan penuh berkah darimu. Dan Putra dan Kudus, amin. Amin. Biar Abdul ini mungkin Mas Hari atau Mas Tri nih yang bisa jelasin secara singkat dulu, apa sih Arek KJ itu kan kira-kira gitu, lalu kenapa berkumpul setiap Sabtu untuk sharing-sharing berbagai hal lah ya, terbuka untuk umum gitu. Silakan Mas Hari atau Mas Tri. Oke, baik, saya bantu. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat siang, selamat bergabung di acara Cafe Hidup Arek di hari Sabtu yang cerah ini. Oke, apa itu Arek KJ? Arek KJ itu bukan Arek Surabaya, itu singkatan tuh Bapak Ibu. Itu dari Arena Refleksi Eksekutif dan Karyawan Keuskupan Agung Jakarta. Jadi ini merupakan Arek KJ merupakan sebuah komunitas dulunya banyaknya karyawan di sekitar landmark yang ngumpul-ngumpul berdoa sama, kemudian bikin peribadatan di hari Jumat. Kalau teman-teman Muslim ikut sholat Jumat, yang Katolik mengadakan misa Jumat pertama sekali dalam sebulan, setiap hari Jumat yang pertama. Lama makin banyak yang ikut, akhirnya dibentuklah sebuah komunitas yang kita beri nama Arena Refleksi tadi itu, disingkat Arek KAJ itu resmi dibentuk tanggal 5 November 1993. Jadi kami sudah kumpul bersama-sama selama 27 tahun lebih. Nah, kegiatannya macam-macam. Ya, kegiatan rohani itu biasanya hari Rebo. Yang umum kami bikin hari Sabtu siang ini jam-jam 2. Dulu kami aktif sekali bekerjasama dengan teman-teman lintas iman dan lintas agama, bikin pelatihan-pelatihan manajemen dengan teman-teman di pesantren, dengan NU, PMI, Banser, GP Ansor, dan segala macamnya. Kami terbuka dalam bakti sosial, bantu bencana-bencana alam, kemudian juga bikin semacam retret, ziarah, bahkan ada wanarek, yaitu yang pencinta lintas alam. Nah, ini kegiatan saat ini adalah salah satu dari kegiatan Arek KAJ yang terbuka untuk umum. Topiknya macam-macam. Ada yang masalah safety, masalah bisnis, masalah training, macam-macam lah. Yang narasumbernya pun ganti-ganti setiap minggunya. Dari berbagai lintas golongan, lintas agama, lintas suku, segala macam lah. Jadi yang hadir pun dari seluruh pelosok dunia. Pandemi COVID ini mendatangkan berkah sendiri bagi kami, sehingga kami tidak perlu lagi bertemu secara fisik, tapi dipersatukan dengan teknologi Zoom ini yang mempersatukan kami untuk bisa berkumpul sekali seminggu dalam waktu di hari Sabtu ini. Itu singkatnya Pak Tito, semoga bermanfaat bagi orang banyak apapun yang kami sharingkan di hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Hari. Mudah-mudahan memberikan kejelasan tadi. Arek KAJ bukan Arek Surabaya ya, bukan bonek, tapi Arek ini Arena Refleksi Eksekutif dan Karyawan Keuskupan Agung Jakarta. Nah, setiap Sabtu berkumpul lintas umum lah ya untuk bicara berbagai hal. Kali ini kita akan bicara mengenai 4.0 ini, digital. Nah, saya share dulu ya screen-nya. Saya share, oke. Mau di itu dulu Pak Tito, CV-nya Pak Tito. Kenapa?
CV Pak Tito mau di ini dulu, Gimana TV apa Mas Stanley? kuring vitae, CV-nya Pak Tito biar kenal semua. CV-nya, CV, riwayat. Mas Stanley, silakan. Ya, Bapak Ibu selamat siang. Sebelum Pak Tito men-sharingkan topik hari ini digitalisasi, perkenalkan saya Ngedrop ya Stanley sinyalnya. Termute, Stan, tolong di-unmute. Suaranya hilang. Sinyalnya ngedrop Stanley itu kali. Oh di mute. Nah ini udah hidup lagi dia. Ya. udah. Ya, Ya. silakan. Ya, sekilas CV Pak Tito. Pak Tito lahir di Palembang, background pendidikannya S1 Elektro Trisakti. Mulai berbisnis tahun 98 sampai dengan 2006 sebagai kontraktor migas dan tambang. Nah, tahun 2000 beliau memulai media online www.tenderindonesia.com. Sekarang menekuni full bisnis digital, diantaranya Tender Indonesia sejak tahun 2000, ITTIC Ekspor Impor Perdagangan Global sejak 2018, kemudian juga sekarang BKR Akademi UKM Kuliner sejak 2020. Beliau juga pernah sebagai ketua Pokja pengembangan dalam tim wirausaha kreatif yang dibentuk Kementerian Koordinator Perekonomian pada tahun 2011 sampai 2014. Penghargaannya pernah meraih Best ASEAN China Young Entrepreneur di Hanoi tahun 2011 yang lalu. Demikian sekilas info dengan CV Pak Tito. Mudah-mudahan siang hari ini Pak Tito juga berkenan sharing mengenai digitalisasi. Silakan Pak Tito, waktu dan tempat. Oke, terima kasih. Saya langsung share aja dulu biar lebih enak melihatnya ya. Nih UKM. Oh iya. Udah keluar belum? Udah. Jangan wait. Jadi saya mau cerita cara Kayaknya udah tadi kan ya, ide masuk ke Agus. Suaranya putus-putus, Tito. Tes gimana masih butuh? Kegiatannya ya udah masuk angka segitu. Percaya bahwa Udah. kita mau di lock sama kan. Nah, kita kasih ini mereka lock kan. Senin tuh resmi full, baru nanti ada bukaan. Ntar gue itu ini kan. Oke, gimana suara saya aman ya? Kedengaran ya? Iya. Aman. Sekarang aman. Tadi enggak. Sekarang udah aman. Jadi kita mau bicara mengenai cara pintas. Jadi cara pintas ini kan cara cepat. Kalau bisa cepat segera, kenapa mesti lama-lama kan gitu kan? UKM sukses Go 4.0 atau dengan bahasa gamblangnya kita sebut sebagai digitalisasi. Nah, gitu kira-kira ya. Oh, pos ini barang digitalisasi 4.0. Kadang-kadang kedengarannya kan artificial intelligence. Waduh, ribet gitu loh. Nah, kita coba dulu nangka. Apakah itu digitalisasi dan 4.0 atau 4.0? Ini barang apa sih sebenarnya? Ini kadang-kadang banyak seminar ya, banyak talk show, banyak baca, banyak nonton, tambah baca, tambah bingung gitu loh. Apa digitalisasi ini ya? Nah, kita lihat fenomenanya aja dah. Kita nggak perlu bicara mengenai terminologi sekolah profesor, doktor, S3, S4, S5, nggak perlu. Fenomena ini bisa dilihat oleh anak SD. Nah, gitu ya. Pertama, bahasa Inggrisnya nih push and super widely fast information. Kalau dulu zaman kita masih kecil ya, generasi kita lebih muda dulu ya. Kita kalau mau nyari informasi itu mesti ke Gramedia. Ya, betul, kita cari buku ke library, perpustakaan. Kemudian lebih canggih dikit lah, cari di Google, di internet, di Yahoo gitu dulu ya. Sekarang ini nggak perlu nyari. Kita nggak nyari aja dia dorong, datang terus tuh. Ya. Datanglah informasi mengenai Nikita Mirzani versus Habib Rizik. Datang lagi informasi mengenai Giselle dan lain sebagainya. Jadi itulah ciri khas 4.0 yang kita lihat. Kita nggak mau aja dia datang.
Ya, teman spamming terus, bagi terus di grup ting tang ting tung. Itu satu. Kedua, bumi ini makin datar, bukan makin bulat, bener, makin datar. Dalam artian, sekarang kita tuh berteman dengan yang jauh-jauh. Kalau dulu zaman saya kecil itu, kalau ada dapat sahabat pena, dapat selembar surat dari Amerika atau dari Australia, perangkonya tak gontingin gitu kan. Jadi kenang-kenangan bangganya minta ampun. Sekarang mah aduh, teman tuh dari mana-mana aja bisa, tinggal telepon aja nggak bayar. Ya bayangin, zaman dulu masih 001, sekarang pakai WA tuh udah nggak bayar. Mau ngomong sama orang di Amerika, di Eskimo, di mana, free ya. Jadi cloud networknya tuh nggak cuma tetangga doang, nggak cuma teman sekolah doang, teman reunian aja yang di kafe aja misalnya, coba bayangin. Ada yang dari luar negeri bisa ngikut acara kita siang ini, ya. Lalu ketiga, digital track record. Nah ini yang gawat. Seseorang yang buat salah, terekam, sempat masuk digital, sosmed kah, YouTube kah, diambil sama orang, di-download segala, itu sampai kapanpun masih keluar itu, terekam itu, nggak bisa dihapus. Kalau zaman dulu dosa tuh bisa lah, 5 tahun, 6 tahun hilang ya, apalagi pakai koran, udah korannya udah nggak ada, clippingan udah nggak ada, sekarang nggak bisa, bisa nongol lagi gitu loh. Ya. Keempat, things got easier. Belanja lebih gampang, nonton film lebih gampang, pokoknya lebih gampang tagline-nya ya, poin keempat ya. Bahkan poin kelima, impossible things now can be done. Nah ini ya, zaman dulu di film James Bond kita lihat orang bisa telepon, kelihatan videonya gitu ya. Kemudian terrealisir dengan namanya zaman siaran langsung, wah pokoknya itu hanya presiden yang bisa, hanya pimpinan internasional yang bisa. Sekarang siapapun bisa. Handphone jenis apapun bisa. Impossible things now can be done. Yang namanya kunci pakai retina mata, zaman dulu hanya di film-film Hollywood, spy. Sekarang semua handphone juga udah bisa begitu. Pakai mata bisa buka link-nya kan, dia baca, dia scan mata kita. Ya. Sehingga akhirnya timbul yang keenam. How to predict the future. Ya. Nggak ada. Kita kalau ditanya nanti handphone kita tuh bisa apa lagi selanjutnya. Dulu bisa nelpon, ya satu, nggak pakai kabel, bayangkan. Kedua bisa teks, SMS. Ketiga, udah bisa buka internet. Keempat, buka aplikasi. Kelima, bisa belanja online, bisa bayar, bisa nabung, bisa. Jadi kalau ditanya lagi nanti tahun depan bisa apa, kita udah nggak ngerti, udah nggak kebayang, udah nggak bisa memprediksi bisa apa lagi ya handphone gua ini ya, gitu loh, ya. Kira-kira itu yang terjadi. Nah ini fenomenanya lah. Itulah digitalisasi yang terjadi. Sampai yang poin ke-6 itu yang mengerikan. Kita aja nggak bisa prediksi. Artinya juga nggak bisa prediksi ancaman terhadap bisnis kita, ancaman terhadap karir kita dengan digitalisasi ini kan. Nah kita lihat nih fakta di dunia. Penduduk itu sekarang ada hampir 8 miliar lah ya penduduk jiwa ya. Di mana hampir atau 5 miliar lebih dikit itu sudah punya handphone. Dan handphonenya nggak ada lagi handphone beda kayak dulu, ada handphone BlackBerry, handphone canggih, handphone murahan. Sekarang semua handphone yang paling murah pun fungsinya sama gitu loh. Sama, bisa buka internet, bisa pasang aplikasi, dan lain sebagainya. Cuman mungkin daya tahan baterai, gengsinya, keren bentuknya, baterainya, dan lain sebagainya. Tapi intinya secara fungsional dia sama aja ya. Mungkin memori lah bedanya ya, lebih banyak nyimpen foto dan lain sebagainya. Lalu kita lihat dari 8 miliar populasi, 5 miliar punya handphone, 4,5 miliar sudah terkonek internet. Nah, itu kan hampir semuanya terkonek internet itu. Ya, cuman speednya aja beda-beda tiap daerah, tapi intinya udah terkonek internet dan kecenderungannya akan semakin baik, tidak semakin jelek koneksinya. Dan terakhir, hampir 4 miliar orang aktif pakai sosial media. Nah, ini kenyataan ini. Inilah infrastruktur yang dibangun, peralatan handset yang diedarkan, dan konten-konten yang disajikan software. Jadi ada 3 unsur ya, infrastrukturnya satu hal, handsetnya satu hal, 2 hal, 3 hal adalah softwarenya. Ini berkembang sama-sama nih, berkembang cepat. Nah ini, kalau kita lihat ya, kalau kita bicara sosmed, lalu fenomenanya sosmed. Sosmed yang terkenal ya Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, BB, udah almarhum lah, BlackBerry ya, Twitter ya. Tapi new sosmed juga datang. Sekarang lagi tren TikTok video. Jadi kalau Instagram itu foto, menikmati kecanggihan foto, TikTok ini menikmati kecanggihan video nih. Servernya luar biasa. Bayangkan semuanya video bisa diputar dengan demikian cepatnya. Nah, itu kebayangkan servernya seperti apa tuh. Lalu kemudian ada lagi WeChat. Nah, WeChat ini saingannya WhatsApp ya. LinkedIn.
Dan juga sekarang marketplace, kalau diperhatikan, Shopee dan Topet, Tokopedia itu juga udah punya Shopee dan Topet Live. Jadi dia kayak sosmed juga udah mainnya, berinteraksi, berjaringan. Ini unik nih. Dan mereka semuanya saling kejar-kejaran untuk memuaskan 8 miliar penduduk atau sekian miliar kemudian yang terkoneksi internet, punya gadget, dan main sosmed tadi itu. Nah ini contohnya, marketplace ya. Alibaba, Amazon, itu di dunia lah yang paling top. Alibaba lawan Amazon. Alibaba backupnya China, Amazon backupnya Amerika, kan kira-kira gitu. Berkembang-berkembang di tiap negara muncul ada Lazada, Blibli, Tokopedia, mataharimall.com, JD.id, Zalora, Elevania, Bukalapak, Bineka, macam-macam ya. Bahkan sebagian itu dibeli-beli oleh internasional ini juga lah mereka ya, jaringan. Tapi di dunia kan yang top tuh Alibaba versus Amazon gitu. Nah, kita lihat era pandemi. Ternyata para pelaku nih yang penyedia marketplace, penyedia Amazon, penyedia Alibaba, penyedia Facebook, di era pandemi ini bukan tambah susah, bukan tambah ambil, tambah kaya. Jeff Bezos itu lihat tuh. Dari Januari sampai Oktober naik 100 miliar US dollar loh. Bukan 100 miliar rupiah loh. Bukan 10 triliun. 100 miliar US dollar duitnya nambah. Saya nggak kebayang kalau punya duit 200 miliar US dollar tuh kayak apa ya. 1 miliar rupiah aja udah gede loh. Ini 200 miliar US dollar gitu loh. Dan semuanya itu adalah digital. Semuanya itu penyedia aplikasi yang kita pakai ya. Jadi amazing. Tambah kaya 2020 nih ya, mereka ini semuanya digital ini. Kalau kita lihat nih kekayaannya tuh. Jeff Bezos 195 billion US dollar. Bill Gates kalah 121 billion. Mark Zuckerberg 99. Elon Musk 90. Larry Page ya, Larry Page ini yang punya ini apa? Google 74 billion. Mackenzie Scott 83 billion. Mackenzie ini kalau nggak salah ini jandanya si Jeff Bezos nih. Karena cerai dapat duit gitu ya. Lalu Masayoshi Son, ini investor di dunia startup 20 billion. Eric Yuan. Nah, Eric Yuan ini pendatang baru nih. Zoom 14 billion Eric Yuan ya, paling terakhir. Bahkan kemarin yang lucunya, salah satu perusahaan mantan perusahaan terbesar di dunia pada 2007 yang namanya ExxonMobil. ExxonMobil itu gede banget. 2007 itu perusahaan paling besar di dunia. 2007 ya. Sekarang kalah besar ExxonMobil itu sama perusahaannya Eric Yuan ini. Gila bener ya. Bayangin coba. Zoom ini Eric Yuan ini. Nah, apa sih karakter digital itu? Kita mesti tahu dulu ya. Kalau kita punya toko online, kita masuk digital ya. Pertama, kalau kita punya bisnis digital itu dia beroperasi 24 jam non-stop loh. Ya. 24 jam non-stop. Kedua, mampu menjangkau seluas dunia. Yang tadi kan, di cloud itu kita bisa komunikasi dengan calon pelanggan di Amerika kah, di mana selama ada koneksi internet kita bisa terhubung. Dan ternyata koneksi internet tadi udah sekian miliar orang penduduk dunia ini udah terkoneksi sama internet ya. Sehingga akhirnya kita masuk ke nomor 3, yaitu kita bisa bangun cabang virtual. Seolah-olah kita punya berhubungan di mana-mana, seolah-olah kita punya cabang di mana-mana. Ini yang kejadian dengan mobile banking. Kenapa bank-bank itu sekarang ngurangin buka cabang? Ya, nggak buka cabang di mana-mana karena udah mobile banking. Cabangnya ada di handphone masing-masing, cabang virtual. Dan kemudian nomor 4, ada orang bilang gini, kalau di dunia digital itu respon harus cepat. Kalau responnya nggak cepat, you belum go digital lah. Ya. Bagi saya bukan sekedar respon harus cepat, tapi bisa auto respon zaman sekarang. Chatbot, chat robot. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sifatnya umum dengan artificial intelligence, dia bisa menjawab. Seolah-olah kita chat sama langsung ya, seolah-olah saya chat sama si A, si B, perusahaan A, perusahaan B, padahal bukan, robot yang jawab. Kemudian saya bisa menaruh bank data bank seluas-luasnya untuk dimanfaatkan customer. Loh kalau bikin video, taruh di YouTube. YouTube nggak batasin, silakan taruh semua video di situ ya. Facebook nggak batasin, silakan taruh semua video. Sebanyak-banyaknya udah taruh deh, nggak apa-apa, tak jambanin sama dia gitu. Dan kemudian kita bisa promosi foto dan video, ya nggak terbatas. Nah yang ngerinya lagi, nyaris serba gratis. Nah ini yang gawatnya, nyaris serba gratis. Dan yang paling penting lagi, zaman sekarang, peraturan, ketentuan regulasi sudah memungkinkan konversi ke penjualan. Bayar bisa digital, minjam duit bisa digital. Jadi nggak cuma promo. Kalau zaman dulu kan kalau punya lihat website hanya promo ya, hanya no. Oh no. Tapi mau eksekusi, mau beli, mau ngirim, dan lain sebagainya nggak bisa. Sekarang kita lihat, kita order, kita bayar, kita perintah kirim sama robot semuanya. Nggak perlu ngomong sama pemilik website atau pemilik toko online itu. Nah inilah karakter digital itu ya.
luar biasa. Lalu kita lihat dulu nih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya yakin pasti bekerja kah, punya usaha kah, pasti pernah lah tahu yang namanya punya website. Wah, perusahaan gua punya website. Pertanyaan saya sekarang, orang punya website untuk apa sih? Keren. Kantor saya punya www.apa.com. Banyak yang begitu, tapi nggak update. Bukan sekedar nggak update, nggak ada tujuan. Tujuan website itu pertama bagi UKM satu, apakah itu sebagai company profile? Ini paling basic. Orang tahu kapan berdirinya, orang tahu dia usahanya apa, ya hanya tahu aja company profile. Meningkat sedikit. Kalau kita suka makan di restoran, kita suka beli barang, kita bisa klik Google Map-nya kan. Nah, kita bisa tahu lokasi bisnisnya. Sehingga bisa di-send. Pakai delivery ojek online. Nah, karena selain dia punya company profile, dia bisa di-send. Ya. Ketiga, kita bisa juga manfaatkan untuk menaruh database. Jadi misalnya katalog. Nomor 4 ya, karyawan kita pun memakai. Jadi karyawan itu nggak usah bawa katalog, bawa brosur, nyetak brosur mahal. Ngapain nyetak brosur? Kalau karyawan kita bawa handphone aja, ketika ada klien mau datang, dia kasih lihat kliennya dari handphone kan. Nggak perlu tunggu, waduh bos, katalognya di kantor bos, besok ya, Sabtu Minggu libur. Ada, hari gini masih begitu gitu loh. Dan bahkan kelima, website kita tuh bisa menjadi e-commerce juga. Bisa orang klien transaksi bila perlu di situ. Sehingga ada akuntansi internal. Barang keluar masuk, laba langsung bisa kita hitung ya. Bahkan logistik ya, barang berkurang, ngirim. Nah, sebagian website itu juga bisa untuk digitalisasi, yaitu untuk HR. Jadi karyawan, bonus, dihitung di website kita. Tentu nggak semua orang bisa akses, kan ada password untuk internal, password untuk eksternal, yang mana bisa dibuka ya. Atau untuk customer relation. Ya. Dengan customer kita, contohnya orang pengiriman barang. Kan kita mesti tahu dong, barang udah dikirim, cek di website. Oh, barang saya dari Jakarta menuju ke Papua, Jayapura, barangnya sekarang lagi dalam perjalanan. Atau barangnya sudah nyampe di Jayapura, di gudang, tapi belum di-delivery ke customer atau ke pelanggan kita. Jadi kita bisa tahu. Ya. Nah, ini semua, digitalisasi ini, bisa dilakukan oleh UKM. Dengan tools, dengan aplikasi-aplikasi yang ada dan tadi itu lucunya, hampir gratis. Jadi kalau UKM itu nggak pakai digitalisasi ini, yang tadi macam-macam ini, ya HR mesti gajar orang, logistik kebingungan, ya katalog masih pakai manual, masih nyetak-nyetak brosur yang biayanya mahal. Ya gimana gitu mau bersaing. Padahal ini semua sebenarnya sangat mudah. Ini semua merupakan bagian daripada tujuan digitalisasi UKM. Walaupun tidak perlu sampai satu perusahaan mesti 10 item katakanlah. Saya hanya butuhnya sampai lokasi karena saya jualan bebek kaleo. Ya silakan. Bisa ada lokasinya ya. Nah, atau ada katalognya kalau dia jualan fashion gitu misalnya. Nah, strategi mulainya gimana nih? Pertama sosmed. Kedua kita ikut marketplace yang Alibaba dan lain sebagainya. Ketiga kita punya landing page. Keempat kita main Google Doc. Nah, terakhir yang paling canggih kita bangun website yang terintegrasi. Landing page ini sebenarnya mirip website ya. Bisa pakai domain ya. Cuman dia nggak banyak fungsi. Dia nggak banyak link. Kalau website itu kan link. Corporate profile atau company profile. Link lagi about us. Ada linknya lagi about our company history, sejarah. Kalau landing page itu nggak. Page aja, landing aja. Page-nya satu halaman ke bawah. Tapi menyangkut informasi-informasi yang sangat fundamental. Cukup seperti itu. Karena orang juga nggak ada waktu. Saya sering ketemu orang yang dikasih website, kita mesti masuk, ngumpuk-ngumpuk, aduh nggak ada waktu deh. Tapi dengan landing page sekarang trennya dengan satu halaman, saya scroll, orang udah bisa lihat semuanya. Tahu semuanya dengan cepat ya. Nah ini, bisnis online. Ini perlu banget ini. Ini saya ngajar di berbagai kesempatan ya. Saya bilang pertama, bisnis online lewat sosmed ataupun marketplace, pertama bukan bisnis kaleng-kaleng. Dan bukan sekedar nanti saya tunggu bisnis real, tunggu nanti saya punya duit, saya buka toko, tunggu nanti saya buka kedai, saya buka kafe, sementara saya jual online dulu. Salah. Itu bukan. Tapi online itu merupakan bisnis yang sebenarnya. Yang mungkin Anda nggak perlu punya bisnis yang real ya, yang tempatnya real toko di Mangga 2, di mana nggak perlu. Karena di dalam bisnis online itu ada fasilitas multi-billion US dollar yang mereka siapkan. Mereka research loh. Bagaimana cara penaruh gambar, siapkan mesinnya, siapkan mesin streamingnya. Sehingga
Dari situ kan kita nggak perlu lagi punya bangun sistem yang canggih, tinggal pakai. Dan fasilitas bandwidth mereka yang hebat, yang disediakan Facebook, disediakan oleh Amazon, dan lain sebagainya itu multi-billion US dollar loh mereka nyediain bandwidth, server, dan lain sebagainya. Kok kita nggak mau pakai gitu loh. Nah ini pertanyaannya. Malah nganggap bisnis online tuh, bisnis kaleng-kaleng kali. Bisnis bukan yang sebenarnya. Bisnis coba-coba. Bisnis main-main gitu loh. Nah ini yang sangat menyedihkan ya. Ini yang sering di mindset UKM terjebak di sini. Nah, how to start? Misalnya gini, saya ambil 3 aja deh satu grup. Ini satu grup perusahaan nih, yang kita tahu yang punya FB, yang punya Instagram, yang punya WA itu sama orangnya, Mark Zuckerberg. Pertama, FB deh. Kita punya akun, cukup satu akun. Akun Tito Loho, akun si A, akun si B, akun si C. Tapi dari satu akun ini, dia bisa beranak namanya multi-page. Ada fanpage-nya. Nah, dagang di Facebook, itu kita mesti bisa bikin page. Jadi kalau orang masih dagang di akun pribadi dia, itu salah besar, itu belum serius, itu masih kaleng-kaleng. Ya. Kalau Instagram, mesti dirubah tuh menjadi Instagram bisnis. Ya, fasilitas WA juga WA bisnis. Namanya bisnis ini nggak bayar juga, cuma di set untuk bisnis, sehingga nantinya kalau sudah jadi Instagram bisnis dan WA bisnis, dia bisa terkonek dengan FB tadi yang sudah punya multi page atau akun page ya. Gimana sih barangnya ini? Nah, saya kasih lihat. Ini key issue-nya dulu ya. Kalau orang punya Instagram, dia pengen punya follower. Kalau orang bikin website, dia pengen punya member, punya pemakai. Kebanyakan orang by burning money, artinya dikasih insentif ya. Dikasih giveaway, dikasih hadiah, dikasih space di hard disk ya kayak Google Drive dan lain sebagainya. Itu kebanyakan by burning money. Nah ini permainan di startup ini by burning money nih. Mereka mengakuisisi user dari by burning money ya. Kita lihat lagi. Nah ini contohnya nih. Saya punya page, saya punya halaman Tito Loho, tapi itu nggak saya pakai untuk bisnis, saya pakai untuk taruh pribadi-pribadi saya. Yang bisnis saya taruh di mana? Tergantung. Saya tender Indonesia, saya punya page khusus di situ. Saya bikin namanya create a page ya di fasilitas di akun itu. Sehingga saya bikin lagi tender Indonesia. Ini bukan akun Facebook. Ini akun page di dalam akun pribadi saya. Bedanya gimana? Analoginya gini. Kalau saya share di akun pribadi saya, kegiatan pribadi saya, itu dia akan sequence. Turun. Jadi ketika ada pembaca baru, dia akan lihat yang paling atas. Dia nggak akan ngubuk cari yang paling bawah. Tapi kalau di page ini udah saya kelompokkan. Contohnya ini. Tender Indonesia. Page ini menampilkan beberapa ulasan dari ribuan info tender dan info proyek. Oke. Lalu saya bikin lagi page lain lagi. Namanya Engineering Procurement Construction Installation. Di page ini khusus saya share mengenai segala sesuatu terkait dengan proyek engineering. Kalau tadi Tender Indonesia, proyek tender. Ya. Lalu ada lagi, saya bikin lagi. APMI, Asosiasi Pemboran. Di sini khusus pemboran. Nah, semua page ini nanti saya share ke halaman utama saya, Tito Loho tadi, tapi kan dia by urut. Tapi ketika orang menemukan, wah ini pemboran di Tito menarik nih. Saya mau cari Tito bicara pemboran nih apa aja. Dia tinggal masuk ke page saya yang isinya semua mengenai pemboran. Semua tadi mengenai engineering. Jadi nggak campur aduk. Ya, jadi di etalasenya boleh campur aduk, tapi begitu dia klik satu, dia masuk ke scoop bidang masing-masing. Nih, saya bikin lagi yang bahasa Inggris, karena saya banyak melihat bahwa orang asing ternyata banyak kebutuhan informasi, saya bikin lagi Indonesia Brief the World. Sini hilang. Indonesia kepada dunia. Ya. Kemudian ini khusus untuk ekspor import, ini saya masukin. Bentar, ini ada Bu Christine nih hidup, dia punya ini. Ini ekspor import ini, khusus untuk ekspor import ini ya. Sini khusus untuk ekspor import. Saya bikin lagi page-nya khusus untuk ekspor import. Kemudian kita lagi menggalang mengenai CSR ya. Saya bikin lagi page-nya. Dan ini semua under akun Tito Loho ya, semua page ini ya. Saya bikin lagi grup satu lagi create page. Ini isinya semua mengenai CSR. Lalu saya suka juga ilmu-ilmu manajemen, termasuk bahas digital dan lain sebagainya. Ini gimana saya punya teman-teman. Saya bikin lagi page-nya. Indonesia Out of the Box, ya, IOTB, saya bikin page-nya khusus. Kemudian saya banyak menampung para pelaku usaha kuliner dan UKM ya dan bisnis rumahan ya.
Saya bikin page-nya lagi untuk saya bagi-bagi ilmu di sini, bisnis kuliner rumahan. Nah, itu Facebook, caranya bikin page ya. Bukan akunnya, bukan setiap kali itu saya bikin akun berbeda, saya bikin email, saya bikin akun, bukan. Satu akun beranak pinak page-nya. Nah, Instagram juga demikian, tapi Instagram dia nggak bisa bikin page. Jadi dia per akun ya. Nah, bedanya gini Instagram ini. Ketika kita punya akun bisnis, contohnya ini punya teman saya, punya partner saya, kalau lihat akun bisnisnya, dia punya banyak banget tools-nya, beranak pinak. Tools-nya bisa pesan langsung masuk ke dalam aplikasi untuk GoFood, GrabFood gitu ya. Bisa kontak nomor WA, bisa kita promosi berbayar. Bahkan di sini kalau Anda lihat paling nomor kiri ini bisa insight. Insight ini gini loh. Banyak orang menganggap kalau kita punya sosmed, maka kita punya 1 juta, 2 juta, 3 juta follower baru hebat. Enggak begitu. Pernah sering kejadian, sosmednya kita pasang, ternyata yang like itu hanya 30, 20-an mungkin. Tapi hebatnya sistem Instagram ini, dia punya artificial intelligence yang canggih. Dia bisa infokan ke kita. Yang ini penggemarnya banyak. Lu bisa pasang untuk promosi berbayar. Itu rekomendasi daripada Instagram. Facebook juga demikian. Dia kasih tahu. Kenapa? Ternyata walaupun nggak banyak yang like, ternyata banyak yang ngunjung, banyak stalker, banyak yang ngintip, banyak yang lihat. Dan mesin ini tahu. Ya. Jadi tidak berarti tidak ada yang like, artinya tidak ada yang lihat. Belum tentu. Ya. Banyak juga yang cuma sekedar melihat, tapi dia tahu dan dia meresapi. Cuma dia nggak like, dia nggak komen. Nah ini. Mesin ini yang kasih tahu. Jadi mesin toolsnya ini yang saya bilang multi-billion US dollar, mesin-mesin robot yang diciptakan oleh pemilik platform ya. Di sini dia mainnya. Kemudian, nah ini ya, orderan maksimal, walau follower minimal, itu baru juara. Saya selalu mengatakan pada UKM, you jangan kecil hati. Kalau you rasa nggak ada yang follower karena you baru mulai, karena you bukan artis, you bukan Nikita Mirzani, ya, nggak usah kecil hati. Karena you tetap bisa jualan laku. Dan nggak perlu juga langsung iklan berbayar di sosial media, nggak perlu. Iklan berbayar juga belum tentu efektif, belum tentu engage. Kita bicaranya engagement. Ini bukan kontes adu populer, ya. Ini kontes adu yang beli atau yang order. Nah, contohnya begini, main di hashtag. Saya bikin hashtagnya berselera, bersih, sehat, lezat, ramah lingkungan dan aman. Ini kita lagi canangkan supaya semua UKM paham mengenai kuliner yang mana, produksi yang aman ya, apalagi di tengah pandemi. Saya pakai hashtag berselera. Jadi kita kampanye hashtag berselera, saya bikin celemek nih di kanan, ya, untuk indah, untuk sign kita. Jadi semuanya nanti pakai hashtag ini, berselera, silakan. Kan enak berselera ya. Contohnya lagi, kalau kita bikin kue, ada orang bikin kue, misalnya kue bolu lapis, dia pakai hashtag bolu lapis juara, bolu lapis enak. Dia bisa studi tuh di Google ya, atau di sosmed juga bisa. Kalau kita klik bolu lapis, itu ternyata yang viewernya tuh sudah sampai 1 juta orang atau 2 juta orang. Artinya banyak orang pengen tahu mengenai bolu lapis, dia cari pakai hashtag bolu lapis di sosmed keluar. Umpamanya gini, kita pergi ke suatu tempat, Purwokerto, katakanlah. Kita datang, kita nggak ada temen, kita pengen tahu di Purwokerto ini makan enak apa sih, gitu ya. Ya kita ketik hashtag makan enak Purwokerto. Nanti keluar semua tuh list-list yang ada kaitan orang-orang yang pakai hashtag yang sama akan keluar. Ya, makanya penting. Ada orang bikin bolu karena agak galau, dia bikin hashtagnya kisah dapurku. Itu nggak nyambung, salah hashtag. Ya, kisah dapur kami, indahnya di dapur sore hari hashtagnya. Nah itu mah hashtag galau. Mesti kan dia bikin masakannya ayam goreng Purwokerto macam-macam sehingga orang kalau nyari ketemu. Ada orang pakai seperti ini malahan misalnya nih. Dia jual sate, satenya belum top tapi dia yakin enak. Dia pasang hashtagnya sate Senayan. Jadi kalau pencinta sate ketika cari sate Senayan, keluar juga gambar dia. Ya, orang cari di sosmed, di Facebook atau di IG, di Instagram ketik hashtag tanda pagar sate Senayan dengan harapan keluar foto-foto sate Senayan terkini di mana, foto Senayan yang mungkin cabang terdekat di mana. Dia nebeng keluar. Kita lihat gambar menarik, kita pesen. Walaupun mungkin dia bukan sate Senayan mereknya, tapi kan orang pengen tahu karena gambarnya menarik. Nah, hashtag juga punya strategi tersendiri untuk pakai hashtag, ya. Kemudian, nah ini Shopee Live ya. Waduh, ini Shopee Live ngeri banget. Toko-toko pada tutup nih di Tanah Abang itu gara-gara Shopee Live karena udah kayak dagang aja toko nih, padahal di rumah nih.
Dia ngoceh terus. Saya pernah lihat jam 12 malam aja masih jualan, masih rame. Bunda, ayo bunda, di order bunda, kayaknya bunda, ukuran S ada, M ada, L juga ada bunda, ada warna merah. Ngoceh-ngoceh terus, kayak bener-bener kayak di toko. Malahan lebih personal, karena kita ketemu langsung sama dia, kan ngeliat langsung. Nanti dia chat, segala dan lain sebagainya. Ini Shopee Live nih, rame banget. Ini yang bikin orang toko-toko di mall apa department store, khususnya yang produk yang low end ya, yang menengah ke bawah ini pada tutup nih. Mungkin kalau beli Louis Vuitton atau beli Prada masih lah ya, ke toko enak, besar, tokonya elit, ketemu artis gitu. Tapi kalau yang barang-barang yang murah, menengah ke bawah, ini udah belinya di Shopee Live semua, udah nggak ada yang ke toko lagi dah. Ya. Nah ini contohnya Gojek nih. Nah ini platform, saya berbagi sedikit. Banyak orang salah ya dalam membuat aplikasi. Teman saya ada yang bikin aplikasi untuk UKM, dia bilang nanti dipakai sekian juta orang, langsung orang buka toko di toko yang online-nya dia bisa IT, dia jago bikin software. Salah. Contohnya Gojek ya. Gojek itu ada sisi penumpang, user, dan sisi ojol. Coba Anda bayangin kalau Anda sebagai penyedia jasa Gojek aplikasi. Mau penumpang dulu atau mau ojol dulu? Kalau saya punya penumpang, ojolnya dikit, nanti penumpangnya mau order, ngantri lama, kecewa. Nggak mau lagi dia pakai ojolnya. Ah, ini aplikasi nggak bener. Sebaliknya ojol juga, kita ngumpulin ojol dulu, nggak ada penumpang. Ojolnya juga kecewa kan? Gua ada daftar, kagak ada penumpangnya. Aplikasi bohong ini. Sehingga untuk bisa memastikan ojol dan penumpang, maka dibakar duit, dikasih insentif. Biar banyak yang aplikasi sebagai ojolnya, dan juga banyak penumpang yang mau pakai karena tarifnya tadi. Nah inilah burning money untuk akuisisi user, untuk supaya user mendownload, make. Nah ini yang penting di dunia aplikasi ya. Ini kita perlu pahami. Mau penumpang itu atau mau ojol. Kalau Anda buka toko online itu mau tokonya dulu atau pembelinya dulu. Mesti ada strategi itu. Nah itu biasa bakar duit tuh, ya, untuk mendatangkan traffic istilahnya. Nah ini kita lihat di dunia digital, UKM juga perlu tahu bahwa leadership sangat penting ya. Leadership sangat penting. Elon Musk ini orang luar biasa gila, tapi luar biasa jenius ya. Dia yang bikin Tesla, dia yang bikin SpaceX, ngirim pesawat, ngirim roket yang bisa balik lagi landing di bumi ya. Roketnya yang bekas pakai itu ya, gila benar. Kita lihat dia tweetnya sebelah kiri ini. Dia CEO loh, karyawannya belasan ribu, puluhan ribu. Tapi dia nge-tweet 2010 satu tweetnya, tapi 2018 dia setahun nge-tweet 1256 kali. Artinya dia betul-betul meliding. Jadi ini kalau perusahaan besar itu kan bergaya ya, CEO, saya dirut. Ada direktur, ada VP, Vice President, ada GM, ada manajer, ada humas. Dirutnya nggak mau ngomong. Dirut Pertamina nggak perlu banyak ngomong, dirut Wijaya Karya nggak banyak ngomong, malahan humasnya ngomong kemana-mana. Enggak. Di dunia sekarang leadership digital, di dunia 4.0 itu bos perlu banyak ngomong. Lewat apa? Lewat channel digital. Maka kita lihat nih, Bapak dan Ibu pernah nggak dengar bosnya Honda atau bosnya BMW atau bosnya Ford ngomong, nge-tweet teknologi dan enggak. Yang banyak ngomong adalah humasnya. Makanya kalah sama Tesla. Lihat Tesla. 102 billion kekayaannya. Hanya di bawah Toyota. Ya, sama VW aja menang Tesla kok. Padahal mobilnya kita di Indonesia aja nggak ada Tesla. Tapi kok bisa gitu laku? Karena orang merasa nyaman dengan si Tesla ini. Investor nyaman. Bosnya cerdas, pinter, banyak gebrakan. Kalau Toyota kita pernah dengar? CEO Toyota di Jepang nge-tweet apa teknologinya atau CEO Volkswagen nggak pernah tuh, ya. Nah, bos dirut Astra aja jarang ngomong kalau nggak diwawancara oleh wartawan ya. Nge-tweet kan tiba-tiba ya 4.0 nge-push, tiba-tiba berbagi cerita. Ya. Nah ini namanya leadership digital. Beda, ini perlu dipahami juga apalagi UKM kan. Nah sehingga kemudian dari digital tadi menimbulkan digital career. Maka saya sebut sebagai ke depan akan ada CDO. Chief Digital Officer, ini perlu, yang leadership-nya ada, bisa nge-tweet, bisa sharing, bisa ngomong lewat email gitu ya. Nah ini perlu nih, Chief Digital Officer, bukan CEO lagi. Ada lagi Content Strategy Specialist, ya, kontennya yang nyiapin kontennya untuk shift dibagikan, Chief Digital Officer bagikan kemana-mana. Ada Social Media Manager, karena social media sangat penting kan, tadi ada berapa tuh? 4 miliar lebih ya, 5 miliar kan data kita menunjukkan orang terlibat aktif dalam social media di dunia. Ada CEO spesialis ini yang bisa merancang tadi hashtag ya, menaikkan rating kita gimana, traffic kita gimana. Dan ada data analyticalis. Artinya ini yang saya katakan, yang akan melejit mengalahkan karir-karir yang lama.
Kan kita cuma ngerti selama ini kan marketing, engineer, karirnya itu ya. Nah, ini nanti datang-datang arsitek, dokter, kita kan cuma taunya gitu. Ternyata nggak bisa, akan ada timbul karir-karir baru yang mana memerlukan skill untuk sosmed. Ini untuk UKM nih. Mesti paham ya konsep promo, branding, pengantar value gimana, mengedukasi pasar gimana caranya, selling gimana bahasanya, bikin foto yang viral itu gimana, bikin video yang baik itu gimana, bikin kalimat caption itu hip itu yang gimana, dan tadi strategi hashtag gimana. Ini adalah yang harus sekarang masuk ke kurikulum. Tapi kan belum ada kurikulum kita. Kurikulum kita masih sibuk belajar Pitagoras, aljabar, nggak ada. Bahasa Inggris. Di SD itu mesti ngajarin cara bikin foto, cara bikin video, itu yang diperlukan. Itu yang Pak Jokowi selalu mengatakan, kita ini belum digital mata kuliahnya. Ini yang seharusnya Nabil Makarim, Dikbud itu mengajarkan, ya, bikin caption, bikin hashtag, karena udah bahasanya udah begitu. Nggak bisa lagi bahasa Orde Baru gitu. Sekarang udah bahasa Orde Milenial, ya ini bahasanya, ya pelajarannya mesti ada di kurikulum. Nah, contohnya hypno caption, pertanyaan retorika. Coba kita lihat kalau kita tanya orang, apakah Anda ingin kaya? Wah, orang tertarik, ya. Apakah Anda ingin sehat? Apakah Anda ingin bahagia? Ditambah lagi dengan kata-kata Magnus. Tahukah Anda gratis, rahasia, cepat kaya, diskon habis. Ini adalah kata-kata yang memang berdasarkan survei mempengaruhi otak manusia. Ya, nah kan nama kata-kata magic, hipno. Dan itu fenomena. Sama kayak kita ngomong kenapa daun itu warnanya hijau, jangan ditanya, emang daun diciptakan Tuhan hijau. Kenapa kata-kata ini menghipnotis? Emang begitu. Makanya kalau pejabat yang jago, dia kalau pidato, dia selalu ngomong gini untuk menarik perhatian orang. Saya ini mau cerita hasil rapat kemarin ya, di sidang di kabinet itu. Cuman ada wartawan nggak sini ya? Jangan disebar dulu nih, soalnya belum tahu. Ada wartawan nggak ini ya? Nggak ada wartawan kan? Atau ada, jangan dicatat ya. Jangan disebar ya. Itu sebenarnya bohong, dia tahu itu pasti disebar. Itu guna menarik perhatian. Karena ketika bicara mengenai rahasia, orang keponya muncul, tertarik, perhatian, konsen langsung tiba-tiba. Nah ini, hipno ya. Digital. Kemudian juga ada lagi racing digital business lah, ada game online, e-commerce, virtual office, administration dan technical outsourcing ya, orang bisa outsource. Nanti yang jawab telepon atau yang jawab chatting udah dari Jawa Tengah aja yang UMR-nya murah gitu. Latih aja di situ, sama aja kan. Kita kalau nelpon komplain sesuatu juga emang yakin orangnya di Jakarta, walaupun kita komplain ke PLN Jakarta, dia ngecek sesuatunya juga dari situ kan, dari daerah. Kayak tadi yang JNE, kita barang saya di mana nih ya? Ada yang ngecek komputer kan, tek 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 tek. Nah dia di mana juga kita nggak tahu. Jangan-jangan dia di Solo kerjanya ya, cuma dia ngecek IT atau yang nagih-nagih untuk follow up credit card dan lain sebagainya kan. Online business support service, online education and training ya. Sekarang sekolah nggak perlu ke sekolah, school from home. Orang nggak perlu gedung, di rumah juga bisa kan. Online consulting, nanya healthy, legal, business matching, dan lain sebagainya. Orang sekarang Zumba kan instruktur dari rumah, ngajarin senam, aerobik, dan lain masak ya. Contohnya masak itu semua dari rumah sekarang banyak kan ngajarnya. Nah, kemudian sektor digitalize yang sekarang ada nih di Indonesia ya, ada e-government, itu lagi marak tuh. Public service, BPJS ya, contohnya. Semua pakai elektronik, pakai digital sekarang ya. Bikin paspor, nggak perlu ngantri lagi, udah nggak bisa KKN karena semua mesti by digital ya. Media, e-commerce, logistik, fintech, wah jelas nih, pinjaman online, ojol, dan lain sebagainya, transfer duit, e-learning, bahkan sekarang lagi tren juga banyak virtual exhibition. Nah ini ya, racing sector digitalize semua ini. Mau nggak mau digitalize, logistik semua akan digitalize semua. Media apalagi. Siapa yang sekarang baca koran? Apalagi takut kan pegang-pegang koran, nanti katanya ada virus COVID-19, mending baca digital aja kan, udah jelas lah. Nah ini saya mau cerita mengenai tender Indonesia ya. Sekarang kita balik, cerita dulu mengenai tender Indonesia nih. Pengalaman saya langsung nih. Pertama saya bikin sumber informasi proyek tender Indonesia jelas. Kedua, sumber informasi produk dan teknologi terkait proyek. Ketiga, sumber interaksi pelaku proyek. Ini aja sebenarnya intinya ya, sumber informasi proyek, sumber informasi produk dan teknologi, sumber interaksi pelaku proyek. Siapapun yang mau 3 hal ini mesti jadi member, bayarlah tahunan ya, ini sumber penghasilannya. Sejak tahun 2000, almost 20 years saya udah mendalamin ya, berawal pengalaman sebagai kontraktor, karena saya tahu pelanggan saya kontraktor, jadi saya tahu persis apa perlunya mereka. Kemudian saya mengembangkan media informasi tender Indonesia ini,
dengan berbagai pengalaman dan kegagalan. Jadi selama 20 tahun, kalau Jeff Bezos Amazon bilang, ya betul dia bilang, saya belajar dari pengalaman billion US dollar, miliar US dollar, pengalaman itu benar. Itu saya rasakan juga, walaupun skalanya nggak semasif dia ya, rugi, pernah belajar lah, dan lain sebagainya. Nih, ini saya bisa mainkan nggak ya? Ini sebenarnya video ini, biar lebih tahu. Gimana caranya ya? Nanti saya putar nih, ini semua videonya. Oke, mungkin next, ini semua video saya nih. Next dulu, nanti saya putarkan. Nah ini, user saya adalah supplier contractor, ya. Information service saya adalah project. Jadi saya ada project ini, ada informasi project, saya ngumpulin supplier contractor. Dan kebetulan informasi project ini ya emang dikeluarkan di berbagai channel ya. Jadi kita nggak perlu, kita ngumpulin, kita agregator, kita cari, kita tanya, kita analisa datanya, kita kelompokkan proyek A, proyek B, proyek C, lokasinya di mana. Orang kita analisa dan supplier contractor kemudian jadi pelanggan kita, jadi market kita. Ini apps-nya saya kayak Gojek tadi kira-kira kan. Selalu ada dua sisi ya. Nah ini, saya punya homework lah. Orang nanya, kok bisa dapat proyeknya banyak? Ini saya udah homework, saya udah kerjakan dari 20 tahun lalu. Saya punya syuting juga kemana-mana untuk ngambil gambar, cari tahu proyek, ke laut, ke power plant ya. Itu my homework lah. I did my homework. Saya ke drilling rig ya, untuk ngamatin mengenai kerjaan drilling. Saya tahu pasti nggak hanya tahu informasinya, tapi menjiwai sehingga saya memiliki wawasan untuk berbagi sama staff saya untuk menganalisa. Saya ke coal mining ya. Nah, ini saya juga briefing ya, briefing rutin mengenai construction market outlook ya dari mulai tahun 2017 sampai sekarang. Sekarang online sih dilakukannya ya ke para member. Fokus kita di member ya. Ini saya juga nggak bisa, saya nggak bisa play ya. Nanti saya play nih ya, belakang nanti aja saya play. Nah ini, next homework saya apa? Saya nonton Jeff Bezos, saya sangat terinspirasi dengan dia ya. Dia mengatakan data managing with AI, artificial intelligence. Kedua harus fokus customer innovation. Keempat harus tadi leadership-nya 4.0. Saya tanya ya, nanti kita akan discuss, Nanti kita akan discuss mengenai Jeff Bezos ini, forum tanya jawab ya. Kemudian ini contohnya website saya ya. Contohnya nih, bayangkan Anda bisa mencari proyek sesuai dengan tanggal berapa aja Anda bisa cari. Atau kedua, Anda pengen cari kualifikasi size nilai proyeknya. Ketiga, jenis kategori proyeknya apa aja. Keempat, pemilik proyeknya siapa aja. 5, lokasi proyeknya di mana aja. Anda bisa cari berdasarkan 5 ini di website saya. Bayangkan, saya menatanya sedemikian rapi ya, sedemikian pas, karena saya pernah menjadi kontraktor, saya tahu inilah yang pengen dicari oleh kontraktor dan supplier. Nih, contohnya bagi proyek ini kan chemical, industrial gas, coating, paint, and lubricant bidangnya. Macam-macam bidangnya, ada 36 bidang kita ya. Ini salah satu bidangnya, tendernya ada semua proyek. Kemudian sisi ini adalah fit. Nah ini, artificial intelligence. Ketika Anda buka proyek tertentu, saya udah setting, saya pelajarin dia. Karena setiap orang kan biasa ingin menjual proyek yang terkait dengan barangnya dia. Spesifik barangnya dia aja. Karena proyek sehari bisa ada 1000. Kalau Anda mau lihat sesuatu juga nggak bisa kerja akhirnya nanti. Nah, saya feeding ini dengan gaya Jeff Bezos tadi. Saya cari artificial intelligence. Jadi ketika dia cari, misalnya di sini Anda mencari, katakanlah cari proyeknya engineering. Nanti di kanan ini keluar tuh proyek machining, proyek mechanical, tidak akan keluar proyek barang chemical di situ, nggak akan ya, karena saya tahu yang Anda inginkan itu adalah terkait-kait dengan construction, engineering, nggak akan keluar sipil juga karena Anda engineering, Anda nggak sipil. Kalau di sini ya Anda cari proyek sipil, civil work, maka di kanan sini akan keluar apa? Bahan bangunan, ya, bahan construction, architecture, landscape akan keluar di sini. Jadi Anda mungkin, oh ini proyek saya juga. Oh ini ada proyek saya pengen tahu juga gitu ya. Ini artificial intelligence yang saya dapat terinspirasi oleh Jeff Bezos itu kan. Atau info tendernya di peta ini, diklik petanya berdasarkan provinsi proyek, nanti keluar semua list di provinsi yang bersangkutan, proyek-proyek apa aja. Jadi saya yang punya data ini, mungkin pemerintah aja mungkin nggak punya data ini ya. Di per hari ini di provinsi itu ada proyek apa aja,
jenisnya apa aja, berapa banyak. Saya punya pergerakan data ini, karena ini mesin yang mengerjakannya, robot. Bahkan bisa juga ada saya fasilitas untuk download ya. Ini proyek per minggu, proyeknya apa, jumlahnya berapa, saya ada datanya. Bahkan proyek yang akan datang, saya punya datanya juga, bisa di-download sedemikian rapinya ya. Bisa oleh para member saya. Nah ini, my homework juga kemarin, baru saja kita bikin acara dengan forum APMI, saya juga banyak bikin forum gathering ya. Perlu leadership 4.0 itu nggak hanya online, tapi juga perlu mendekatkan diri secara langsung kepada para pemangku kepentingan, apalagi sekarang ini kan dengan cloud ya, networking sedunia, kita lebih efisien lah ya. Kalau dulu kita mesti ketemu, mesti terbang, misalnya acara Jakarta, orang dari Balikpapan mesti datang, biaya, waktu. Nah sekarang lebih enak malah dengan digital ini. Orang langsung ketemu, kayak kita aja sekarang kan chatting, diskusi 2 jam selesai, kegiatan masing-masing lagi. Tapi ilmu dapat, wawasan dapat, peluang dapat, dan lain sebagainya. Nah ini contohnya, saya bikin juga namanya Tender Academy ya, sekolah, pendidikan online ya, lumayan, udah batch ke-8 sekarang ya, bayangkan. Satu ajaran ini, padahal kita pengen mengembangkan nanti banyak macam ya, karena ada oil and gas, ada mining, ada power plant, lihat di bawah sini kan, oil and gas, mining, power plant, petrochemical plant, infrastructure, telecommunication, agro-industri, property, dan heavy industry ya. Nanti bisa kebayang tuh banyaknya semuanya. Sekolahan, bisa kita kerjakan. Nah ini, what next? Apa mimpi saya? Saya pengen punya equipment marketplace. Artinya siapapun bisa berkolaborasi jualan. Tapi saya juga pengen punya, kalau bisa saya juga punya salah satu, paling nggak toko sendiri juga, equipment online store. Entah saya import, entah saya jadi agen ya. Kemudian Tender Academy saya kembangkan yang tadi saya katakan. Bahkan nanti saya pengen juga e-field tour. Jadi field tour lihat lapangan itu, kita kirim kru, kayak TV lah ya. Dia akan liputan, dialog langsung, orang cuma lihat aja. Merasa pergi tanpa harus pergi. Jadi ngirit biaya pergi, ngirit waktu ya. Bisa banyak-banyak orang lihat rame-rame satu kantor pergi. Sehingga kayak learning ya. Ini tambang batu bara. Ini cara nambang batu bara. Lalu gimana staff bisa tahu? Bahkan staff OB aja bisa tahu. Nah, nonton rame-rame. Oh, jadi dia tahu. Oh, bos gue nih kontraktor ini ya kerjanya ya. Nah, dengan e-field tour. E-library ya, bisa juga. Bahkan saya kebayang, saya udah punya TV show, tapi tidak di internet dulu ya, di TV, beberapa channel TV saya bikin. Saya pengen punya kayak regular tender TV show lah ya, kayak TV tapi lewat YouTube. Kira-kira itu yang bisa saya share. Ini what next-nya. Tapi saya pengen putar video saya dulu sebentar ya. Bentar. Saya stop dulu. Nanti kita tanya jawab, silakan. Tapi saya pengen dulu putar. Bentar, saya buka dulu video saya. Video di mana ke video download. Download video, oh nggak ada ya. Nah ini. Bentar ya. Ini saya pernah udah kelihatan belum videonya ini? Ada kelihatan? Ya, kelihatan mulai. Kelihatan ya, saya mulai ya. Ini sama SKK Migas waktu itu kita di Bursa Saham, Bursa Efek Indonesia. Dan mari kita hitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Jadi kami dulu setahun 2 kali wajib diundang sama Bursa Efek, tapi sekarang lagi pandemi jadi nggak ngumpul-ngumpul ya. Dulu kita punya setahun tuh kali nggak kita gathering 6 kali, lalu 2 kali kita pemencatan bel perdana. Nah kira-kira itu yang bisa saya share. Mungkin nanti kita bisa tanya jawab bagaimanakah implementasi 4.0 digitalisasi ini ke bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu atau bisnis teman-teman dan lain sebagainya. Silakan silakan Bung Stanley atau Mas Hari sebagai motor. Wah, luar biasa Bung Tito paparannya, banyak sekali pengalaman-pengalaman dan insight yang kita bisa ambil pelajaran dari pengalaman Bung Tito di sini. Untuk memancing pertanyaan dari audiens, mungkin saya awali dulu ya Bung Tito ya, dengan 2 pertanyaan berikut. Pertama, mengenai tadi Bung Tito menulis hard to predict future. Nah, saat ini kita sudah dengar bahwa teknologi 4.0 sudah sedang kita jalani, tapi sudah muncul nih 5.0 di depan mata, bahkan 6.0 sudah kelihatan di ujung sono. Dan tentu ini di antaranya kecepatan ya Bung Tito. Bagaimana tuh efeknya terhadap prinsip digitalisasi ini, dan menurut Bung Tito apa efeknya ke depannya dengan kecepatan dan kemajuan teknologi seperti ini? Itu satu. Yang kedua, di samping ada positif, tentunya juga ada resiko juga, bahwa kita tahu bahwa banyak sekali penjahat-penjahat di cybercrime ini, ada hackers, semacam bagaimana kita memitigasi supaya teknologi tidak disalahgunakan dan kita tetap aman berinvestasi, berbisnis melalui proses digitalisasi ini. Itu Bung Tito, silakan. Oke. Tadi saya menjanjikan, ini terkait dengan tadi ya, tadi saya menjanjikan mengatakan Jeff Bezos tadi ya. Sekarang ini dilema yang terjadi. Antara bisnis digital dan bisnis konvensional non-digital, sekarang ini terjadi dilema luar biasa dari pemilik bisnis. Dan umumnya terjadi konflik dalam manajemen. Termasuk di UKM juga. Kalau UKM itu bahasanya, dagangan gua belum. Semuanya sepakat bahwa 4.0 is coming, bahkan 5.0, 6.0, dan is a must. Is a must. Must to do, harus dilakukan. Tapi problemnya ketika pada implementasi, banyak UKM mengatakan bidang gua belum lah. Bidang gua belum. Enggak lah, kalau gua masih belum lah. Kira-kira gitu ya. Atau gua gaptek, atau malah bukan gaptek, dia melawan bahwa dia belum. Kalau gaptek bisa belajar. Saya gaptek, saya mau belajar. Mudah kok dipelajari, nggak ada susah. Ya. Nah, problemnya adalah kalau dia perusahaannya menengah atau besar itu banyak yang bertentangan. Bertentangan gimana contohnya? Tadi saya mengatakan Jeff Bezos. Jeff Bezos itu bukan pemilik toko buku. Dia dari awal dia berdagang toko buku online. Kenapa dia dagang toko buku online? Kenapa dia nggak dagang baju? Kenapa dia nggak dagang mesin? Karena menurut dia, di Amerika, produk yang paling makan tempat dan produk yang paling banyak macamnya dan terus bermunculan yang baru tanpa mandang musiman, itu adalah buku. Buku itu banyak banget di Amerika itu. Toko buku juga kewalahan. Itu di Indonesia juga begitu. Gramedia itu kan bisa nampung berapa judul buku. Maka judul bukunya kalau yang tidak bestseller, hilang. Yang nggak bestseller, hilang. Gitu kan kira-kira. Karena space itu mahal. Space mall itu sangat mahal untuk tumpuk seluruh buku ada di situ. Padahal kebutuhan Mas Hari atau kebutuhan Mas Stanley dan lain sebagainya kan siapa tahu perlu buku tersebut kan. Walaupun tidak bestseller. Ketika kita nyari, ya nggak ada bukunya Mas. Atau kita nggak lihat di rak satu. Jadi space. Sehingga Jeff Bezos naruh di online. Di online tuh nggak terbatas bukunya. Buku berapa aja bisa ditampung di online. Kedua, nah ini yang menarik. Kalau kita ke toko buku, kita datang ke rak majalah. Kita lihat, kadang-kadang kan keluarga lagi belanja, kita mampir sebentar, kita lihat rak majalah, ada yang nggak ada yang menarik, ya nggak jadi beli, kita keluar kan. Padahal mungkin kalau kita ke rak IT, atau kita ke rak filsafat, atau kita ke rak hukum, mungkin ada buku yang menarik yang bisa berkenaan dengan niat kita, mungkin. Tapi karena kita nggak ke toko buku ngiderin semua rak, opportunity itu hilang. Beda dengan online, yang artificial intelligence tadi yang saya bilang. Ketika kita melihat sesuatu, dia nongol tuh di kanan. Peng. Dia sweet, dia feeding. Yang mungkin bagi kita menarik ketika kita cari buku mengenai, katakanlah buku mengenai cooking, di kanan keluar buku mengenai panci. Peng. Buku mengenai wisata kuliner, keluar. Tahu kita, kayaknya oke juga. Kayak kita nonton YouTube kan gitu. Ketika kita nonton video satu olahraga, kadang-kadang di kanannya keluar jual baju olahraga. Klik lagi baju olahraga, keluar baju olahraga semua. Kadang-kadang di antara baju olahraga keluar lagi baju pesta.
alat spot. Nah, feeding menggoda seperti itu ternyata di digital itu sangat-sangat mengproduktif, menghasilkan penjualan. Beda sama konvensional. Kalau kita datang nggak mungkin kita ngider rak toko buku itu kita ngiderin semua sampai buku sekolah, nggak mungkin. Kita cuma ngider fokus yang kita cari, fokus yang kita minati. Padahal mungkin ada peluang buku lain di rak lain yang mungkin juga kita perlu, atau kantor kita perlu, atau anak buah kita sebenarnya perlu yang kita pengen belikan. Nah itu yang nggak ada. Ya, nah itu yang disebut sebagai sebenarnya 4.0. Jadi 4.0 itu tidak harus diartikan yang softwarenya yang canggih, internet yang canggih, handphone yang 20 juta. Bukan itu. Filosofi yang tadi saya bilang, fenomenanya 4.0 itu adalah information is push, not pull. Selama ini kita pull. Ke toko buku tadi, kita narik informasi yang kita pengen tahu. Maka kita kerak majalah, karena kita pengen tahu majalah. Tapi sekarang enggak, dengan digitalisasi di-push kita. Dikirimin yang mungkin kita tadinya nggak kepikiran perlu, jadi perlu. Tadinya nggak kepikiran mau, jadi mau. Itu kira-kira yang namanya fenomena 4.0. Nah, cilakanya. Sekarang yang paling parah itu adalah media, koran. Teman saya kerja di koran 2 divisi. Ada koran cetak, ada koran online. Koran cetak, space-nya terbatas. Sama kayak toko buku tadi kan. Dia mesti menaruh berita-berita yang dianggap best of the best. Yang dianggap demand pembaca ada. Oke. Yang dianggap oleh editor. Oke. Yang online lebih fleksibel. Semua berita dia bisa masukin. Karena kan nggak terbatas. Bahkan dia bisa feeding dengan artificial intelligence. Problemnya, yang media cetak dijual, ada menghasilkan duit. Walaupun lakunya berkurang drastis. Yang online mengandalkan iklan. Tidak dibeli. Walaupun peminatnya banyak. Jadi mereka akhirnya perang nih 2 divisi nih, berantem. Yang satu, yang media konvensional, ini satu media nih ya, bukan 2 media, satu merek media. Yang bagian departemen konvensionalnya mengatakan bahwa online ini bikin kita bangkrut. Online ini bikin kita bangkrut. Berantem dia. Bikin kita oplahnya turun. Padahal yang online mengatakan, karakter kita yang bikin kita unggul. Karena kita bisa mempush. Kita bisa menaruh sedemikian banyaknya yang menurut pemirsa itu mungkin cukup menarik. Walaupun menurut editor karena terbatas space di cetak itu, dia bilang nggak menarik. Berantem. Itu yang terjadi. Ketika ada 2 divisi ini yang berantem, transformasi ke digital itu nggak mulus. Nggak mulus. Sama seperti mobil. Kenapa Tesla itu bisa berharga sangat tinggi walaupun jumlah unitnya yang dijual lebih dikit dibanding Toyota? Karena orang tahu, Tesla itu begitu dibangun, seluruh orangnya mindset-nya adalah mobil listrik. Office boy-nya aja mobil listrik. Sementara yang merek-merek Ford, Toyota itu, 99% manajemen itu adalah orang mesin konvensional, mesin bakar istilahnya. Suppliernya juga. Jadi mereka kalau mau taruh orang baru, sekarang tiba-tiba Toyota bilang, mari kita bergerak ke mobil listrik. Artinya CEO-nya harus rela kursinya didudukin oleh engineer listrik. Mana mau? Konflik. Wong dia puluhan tahun dari muda, dari bapaknya, mungkin dari engkongnya, mungkin udah mobil tuh motor bakar, motor bakar, mesin bakar. Nah, jadi konflik semacam itu yang terjadi yang akhirnya melahirkan gejolak-gejolak di perusahaan, termasuk di digital UKM. Saya udah biasa dengan cara baru kok. Padahal ya, bayangin. Dulu yang bisa delivery makanan itu hanya Kentucky. Kita sebut merek aja lah. McDonald, Pizza Hut. Yang lain nggak bisa karena nggak punya pegawai motor kan. Sekarang dengan ojol ini, ya ilah. Tukang jual gerobak bubur aja bisa delivery, Mas. Bener kan Bapak, tukang gerobak bubur aja bisa delivery. Bisa pakai uang digital. Jadi udah sekelas. Yang merek multinasional sama yang merek abang-abang sekelas. Orang bisa pesen, bisa delivery kemanapun, bayar pun bisa online. Ketika bayar online, lucunya lagi. Dari si penyedia fintech, penyedia pembayaran online, bisa kasih diskon. Jadi bukan tukang buburnya kasih diskon. Dari situnya udah kasih diskon. Nah, bayangin coba. Yang namanya diskon, modal besar, jajaran armada canggih, sistem pemesanan lewat telepon dan internet. Sekarang pengusaha kecil pun bisa memanfaatkan penyedia aplikasi yang saya bilang tadi yang menyediakan sistem canggih dengan biaya research, biaya IT miliaran US dollar. Kenapa nggak dipakai?
Kenapa UKM mulai nggak make? Alasannya tadi susah lah, gatek lah. Itu saya bilang, bisnis online bukan lagi bisnis kaleng-kaleng, bukan lagi bisnis ecek-ecek, bukan lagi bisnis coba-coba, bukan lagi bisnis karena nggak ada bisnis. Karena nggak bisa sewa toko, karena nggak bisa sewa lapak, nggak bisa sewa kios, online dulu aja lah. Bukan itu. Online itu adalah bisnis yang sebenar-benarnya. Itu mindsetnya sekarang yang mesti ada Mas Ari. Itulah fenomena 4.0. Ya kan, kira-kira itu. Luar biasa. Terima kasih, Kang Bung Tito. Oke, Bapak Ibu sekalian, audiens, silakan kalau ada yang mau bertanya kepada Bung Tito, menarik sekali ini, terutama di masa pandemi Saya mau ini ya tanya, kita tahu. Ya silakan, siapa itu? Oke, saya Pak Pak Ridwan Perlindungan. Purba. Silakan. Ya, Pak Tito, mohon maaf ini lagi di jalan. Nanti kalau ditengok wajahnya goyang-goyang, pening nanti semua, walaupun digital kan gitu kan. Silakan Bang Parlin. Bang, begini, di bidang kesehatan, digital ini sangat berperan terkait dengan telemedicine. Dan ini sebenarnya, ini yang mau coba kita kembangkan di Sumatera Utara. Banyak di daerah-daerah itu kan puskesmas, klinik, nggak ada dokter spesialisnya. Dan dokter umumnya juga terbatas. Saya pikir saya sependapat dengan Abang tadi, bahwa digital ini bukan hanya di UKM, juga di semua sektor. Salah satu misalnya yang sedang dikembangkan, kalau dokternya nggak ada, mungkin di puskesmas ditaruhkan alat yang bisa mengambil vital sign-nya, misalnya golongan darahnya atau apanya, bukan seperti Halodoc ya. Halodoc kan di telepon aja kan gitu kan. Ini ada alatnya yang bisa memberikan informasi kepada pusat dan dokternya bisa menjawab dan ada medical record-nya. Saya pikir ini arahnya ke sana, jadi nggak betul ya bahwa alasan geografis sudah nggak alasan lagi, tetapi yang paling penting adalah willingness to serve the people, saya pikir di sini. Karena dengan demikian, kalaupun ada telemedicine ini nanti, dokternya nggak mau jawab. Karena tentu biaya kan lebih murah. Biaya konsultasi lebih murah. Jadi mungkin yang ingin saya tanya adalah, apakah ada hubungan psikologi antara digital ini dengan pelayanan? Itu kira-kira. Terima kasih. Oke Bang Parlin, ini betul luar biasa sekali. Ini Bang Parlin langsung to the heart of the issue ini ya. Tadi begini, tadi mengenai 4.0, mengenai digitalisasi yang tadi yang kita bahas dari awal tadi ya. Itu misalnya kita sekarang kepada katakanlah kepada tadi Bang Parlin mengatakan kesehatan isunya. Oke. Betul Bang. Di teknologi sekarang apalagi 5.0 itu bahkan di rumah sakit Bunda itu bisa bedah pakai robot Bang. Jadi dokter tuh nanti nggak mesti lagi di sana, yang tadi Bang Parlin bilang. Unitnya ada di Sumatera Utara, unitnya ada di puskesmas, asistennya dari situ, dokternya bedahnya mungkin dari Amerika, atau dari Jakarta lah katakanlah. Bisa kejadian nanti Bang, bisa kejadian. Itu bisa kejadian, gitu ya. Karena kalau kita lihat Bang, selama ini, pada penyakit-penyakit tertentu, orang datang, konsultan, apa sih yang dilakukan oleh dokter Bang? Stetoskop, tensi, nanya mengenai gejalanya apa, mensurvei, observasi kan. Observasi itu in the certain level Bang, in the certain level. Kalau abang atau siapapun itu memiliki penyakit yang dalam, dia juga nggak bisa apa-apa. You mesti pergi ke ronsen dulu, you mesti pergi ke MRI dulu. Setuju kan begitu Bang? Nah, tapi observasi itu kini kan nggak perlu lagi kita tatap muka. Mesti pasien itu datang dulu ke rumah sakit umum daerah. Dia mesti capek-capek. Kan bisa observasi dengan melihat, menatap, video call, conference, melihat. Oke, tadi Abang Parlin mengatakan, kan dia perlu stetoskop. Dia perlu juga stetoskop, dia perlu layanan standar untuk tensi darah. Nah, itulah yang bisa dilakukan oleh orang daerah, Bang. Yang penting SOP-nya, atau dokter-dokter umum di daerah, dokter spesialisnya yang dia observasi dulu. Oh, dia cuma, untuk apa kita ketemu? Kalau dia cuma akhirnya ngomong, ya udah, kamu MRI dulu aja. Kamu ronsen aja ini, ronsen toraks, bla 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 bla. Tuh emang dia pegang-pegang kita, dia urut-urut kita jadi sembuh kan nggak juga Bang? Iya kan? Itu aja isunya sebenarnya seperti itu. Jadi namanya telemedicine itu mungkin serem ya. Telemedicine. Nanti kalau ada apa-apa malpraktek siapa tanggung jawab? Ayo. Jangan pikir begitu jauh dulu lah. Nah ini pemerintah perlu bikin kerangka hukumnya, kerangka kerjanya. Sehingga apa yang mungkin dikerjakan Bang dengan karena minimnya di dokter spesialis bisa dikerjakan dulu. Bukan berarti kita lalu meniscayakan udahlah, nanti kalau misalnya problem ngomong aja ya karena telemedicine ya gimana, maklum-maklum aja kalau malpraktek ya nggak begitu juga kali, bener nggak Bang? Tapi ada hal-hal tertentu yang dengan teknologi teleconference, dengan teknologi tadi Abang bilang
remote check up dan lain sebagainya tadi, atau dengan SOP tertentu, ini sudah bisa dilakukan. Nah, ini yang perlu kita dorong, Bang, semuanya tadi, untuk dikerjakan. Contohnya begini aja, Bang. Dulu, kalau kita ngirim teknisi lah, kau ke sana, benerin. Datang kan, dia di luar kemampuan dia mesti balik ke kantor dulu, cerita, gimana kok kemana udah beres kerjaan? Belum, Bang. Kenapa? Bang, aku bingung, itunya gimana. Kalau sekarang udah, nanti kau ke sana, kalau kau bingung, kau video call ke aku, nanti biar aku yang lihat rusaknya apa. Kan begitu aja kira-kira, Bang. Sebenarnya sama aja kan? Nanti begitu kita lihat, wah, bocornya berat itu, ya udah kau balik dulu lah, bawa mesin las yang besar itu, nggak bisa pakai mesin las kecil. Kan begitu aja isunya sebenarnya, Bang. Nah, cuman di sini, kembali lagi, ada mental block, ada ego-ego yang mesti dipahami bersama. Ya, jadi sehingga bisa memadukan yang namanya SOP, kriteria, kerangka, dan keahlian itu berjalan secara harmoni. Kira-kira itu, Bang, yang sekarang mesti didorong. Kalau dari sisi isu teknologi semua sudah bisa mulai dilakukan lah. Walaupun tidak dibayangkan nanti, bahkan sekarang ya tadi saya bilang operasi oleh robot. Saya nanya sama dokternya, nggak bahaya tuh pakai robot. Tangan lebih bahaya toh. Dia bilang robot nggak bahaya. Kenapa? Robot itu getarannya udah sangat mulus. Tangan ini kadang-kadang kalau kurang tidur bisa bergetar. Kalau dokternya tua bisa bergetar. Kalau dokternya berdiri udah 3 operasi bisa bergetar, bisa salah potong. Robot nggak bisa salah. Oh ya benar juga aku bilangnya gitu. Aku pikir robot lebih riskan gitu. Kira-kira gitu. Bang Parlin, Mas Hari. Terima kasih, Bung Yuto. Bang Parlin terjawab ya? Atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Terima kasih Bang. Oke, Bang. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau bertanya. Terutama dalam masa pandemi ini ya, kita lihat bahwa mal-mal pada tutup, orang takut keluar. Nah, bisnis online dengan sistem digital ini sangat-sangat membantu. Nah, sekali kita sedang melihat bahwa orang berbisnis melalui online, itu sangat membantu tanpa orang itu harus keluar rumah. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan ke Pak Tito, silakan. Silakan kalau mau nanya. Ayo, mari. Misal bisnisnya apa, bidangnya apa, mau di online kan gimana caranya, gitu kan? Atau kalau lewat sosmed cukup, gitu. Triknya gimana? Silakan. Oke, sambil nunggu yang lain, mungkin Pak Tito, saya ulangi pertanyaan yang kedua tadi mengenai bagaimana memitigasi adanya cybercrime, hackers yang bisa merusak bisnis digital ini, Pak. Silakan. Bagaimana mencegahnya? Ini sebenarnya cybercrime ini mestinya domain pemerintah lebih aktif. Kita kan udah punya Badan Sandi Negara tuh. Badan Sandi Negara. Kita punya juga di Polri sekarang sudah ada tuh khusus yang bagian Direktorat ITE lah ya. Ada Kominfo. Nah, ada OJK kalau keuangan. Saya ngelihat pemerintahnya sendiri nih belum 4.0 nih. Ya. Masih di beberapa instansi itu masih sibuk nyetak buletin, nah gitu aja contohnya kan. Ada beberapa yang sangat cepat, tapi masih kadang-kadang mereka sendiri masih belum 4.0 ya. Sama kayak gini Mas Hari. Ada teman saya, seorang profesor doktor yang saya nggak sebut-sebut namanya, bikin buku mengenai digitalisasi, tapi luncurin buku dan hanya jual di buku. Tapi cerita mengenai transformasi digital. Lah saya bilang, gimana ini sama aja kayak gimana ya ngomongnya, orang bikin seminar online yang sukses, tips online yang sukses, tapi ngiklannya di koran gitu loh. Ngiklan gedenya di koran, tapi ngajarin bahwa tips 100% digitalisasi yang sukses gitu, tapi ngiklannya di koran. Sama kayak tadi kan, profesor itu ngajarin transformasi digital tapi bikin buku dan hanya jual di buku gitu loh. Suruh orang baca buku, tapi dia cerita di bukunya bahwa sekarang orang tidak baca buku lagi. Orang akan semuanya baca lewat gadget, tapi dia jualan buku gitu loh. Nah, pemerintah juga begitu. Kalau saya lihat pemerintah ini masih sangat lamban. Bahkan ya, ini kejadian. Di perizinan ini, Bang Parlin juga saya update juga di perizinan ya. Banyak perizinan di zaman Pak Jokowi ini, Pak Jokowi jalan sedemikian cepat. Kacau loh. Kenapa kacau? Karena kan kalau pemerintah itu ya, dia mau bikin sistem online. Dia mesti tenderkan ke orang IT. Mesti ada tender konsultan IT, tender IT-nya, software-nya, fisiknya, beli modem, dan lain sebagainya lah. Ya. Nah, problemnya itu butuh waktu. Ketika ada problem, dia mau, wah ternyata kapasitasnya kurang nih. Ternyata kita bandwidth-nya kurang nih. Ternyata peminatnya banyak nih yang apply paspor nih. Dia mau nambah itu bandwidth. Itu mesti minta Kementerian Keuangan. Waktu lagi. Itu yang akhirnya ketika Pak Jokowi ngomong A, wah orang nyerbu.
Dimaki-maki, itu lambat, mana janjinya, nggak ada. Karena tadi birokrasinya nggak bisa ngikutin. Itu baru dari sisi penganggaran, pengadaan. Belum sisi SDM-nya. Orangnya gatek pula, nggak ngerti pula, belum di training pula. Ini banyak kejadian. Apalagi sekarang, Pak Jokowi demi kecepatnya. Yang kemarin aja, belum beres tahun lalu, udah keluar Omnibus Law. Rubah lagi semuanya. Waduh, ini saya lihat, waduh, saya pusing. Saya tanya, ini kenapa kok begini? Ini bang, begini mas, katanya. Ini kita bandwidth-nya kurang. Ternyata bandwidth-nya kita waktu desain kemarin 1000, ini ternyata kurang. Kita mau nambah. Mau minta duit, prosesnya panjang lagi. Tunggu APBNP lagi. Sementara barang ini mau dipakai. Waduh. Aku bilang nggak bisa beli aja gimana. Nah, sekarang juga ada masalah keuangan APBN itu rigid. Kita main sulap, pindah-pindah pos, masuk KPK. Padahal tujuannya baik. Jadi masalah lagi lebih baik, ya tunggu aja lah. Nah, sementara tunggu kan masyarakat teriak-teriak ini gimana caranya. Makanya kemarin kan blanko IKTP bisa kosong, ini bisa ngadat, itu bisa tertunda. Ya karena tadi itu ada kendala birokrasi di situ, Mas Hari. Nah, ini yang problemnya. Ini betul Mas Ari tadi bilang, jadi PR besar, yang tadi masuk Bang Parlin bilang tadi, ini kadang-kadang birokrasi ini bergerak lambat, ketinggalan jauh daripada teknologi. Yang lucunya lagi, teknologinya B, kita birokrasi di A. Ketika nanti kita udah mendekat ke B, dia udah D. Aduh, bening lagi kan, gimana gitu loh istilahnya. Nah ini yang kendala Mas Ari. Iya. Terima kasih Pak Tito. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Rafael Sujin. Pertanyaannya adalah bagaimana pembelian jualan online memanfaatkan landing page atau website, apa untung ruginya, bagaimana memanage antara produksi dan distribusi, karena dua pos ini punya kesibukannya masing-masing. Terima kasih. Ini dari Pak Rafael Sujin. Oke, ini ada, saya mau mencermati pertanyaan kan seperti ini, saya coba ulangin Mas Arya. Bagaimana pemilihan jualan online? Beliau ini mau jualan online. Memanfaatkan landing page atau website. Apa untung ruginya? Bagaimana memanage antara produksi dan distribusi karena dua pos ini punya kesibukan masing-masing. Jadi begini, tadi saya mengatakan, kalau kita mau jualan online, atau mau jadi digitalisasi, atau mau 4.0, itu mindset dulu. Mindset saya mau 4.0. Karakternya tadi, saya bisa jualan 24 jam. Saya bisa jualan marketnya luas kemana-mana, orang bisa tahu produk saya, minimum siapapun bisa tahu. Saya seolah-olah bisa punya virtual cabang di mana-mana. Saya bisa punya menjawab secara, saya taruh bank data, brosur, katalog tidak terbatas. Ya, saya nggak perlu ngeteng-ngeteng produk, ngeteng-ngeteng. Saya bisa taruh price list sehingga anak saya bisa melihat langsung, sales saya bisa berjualan tanpa perlu nanya ke saya. Mereka bisa lihat produknya, mereka bisa belajar masing-masing. Pertanyaan saya, ketika kita mau jualan online, yang tadi saya bilang tadi, apakah kita menganggap produk online ini, toko online ini hanya pelengkap daripada bisnis kita? Atau malah sebagai uji coba, ajang uji coba. Karena nanti di sini menentukan besar effort, besar upaya, besar konsentrasi yang kita terjunkan. Kalau kita menganggap online ini betul-betul adalah everything, ini era baru gue, nah kita akan menaruh effort sedemikian hebatnya di situ satu. Kedua, tadi mengenai website dan landing page. Landing page itu juga website. Website itu kan cirinya satu. Dia punya domain www.abc.com. www.abc.co.id. Dia punya alamat. Ya. Tapi ada yang alamatnya masih nebeng, gratisan. www.abc.blogspot.com. Karena dia bikinnya dia nyantol di Blogspot. Fine. Itu namanya alamat. Namanya orang itu punya nama. Fine. Kedua, punya server. Website ini hidup karena dia punya tempat parkir di server. Server itu bisa kita sewa dengan berbagai size, yang kecil, menengah, besar, dan lain sebagainya, tak terbatas. Atau server tadi nebeng. Kalau tadi namanya www.abc.com, artinya dia udah punya server sendiri, apapun kelasnya. Tapi kalau dia www.abc.detik.com, nah, dia memanfaatkan jasa layanan yang disediakan Detik. Biasanya kalau buka website itu suka ada iklan tuh keluar, ciri-cirinya begitu. Ya. Nah, ketika dia udah punya nama, dia udah punya server, mau gratisan, mau punya server sendiri, mau skala kapasitasnya berapapun, maka dia udah bisa bikin namanya website. Website itu bisa sangat sederhana, yang disebut sebagai landing page. Bisa website itu sangat-sangat complicated, integrated, dan lain sebagainya. Ya. Nah, biasanya landing page itu jauh lebih mudah bikinnya. Bahkan sekarang banyak WordPress dan lain sebagainya, banyak aplikasi yang sangat mudah. Teman saya jualan cara bikin landing page,
Satu orang hanya training 150.000 sudah jago bikin landing page. Teman saya bikin begitu pelatihan. Tapi ada juga yang mau pakai software secara canggih bisa juga bikin website ya, yang bisa ada taruh katalog, taruh video, taruh akuntansi di situ ya. Pertanyaan saya begini, orang kenapa pecinta landing page? Karena kalau kita Mas Hari atau siapapun mau tahu produk saya kasih landing page, itu udah jelas tuh satu halaman, lihatnya enak. Dibanding saya kirim file PDF. Nih brosur gua tuh, dapat file PDF 16 megabyte atau 32 megabyte, gua download aja udah habis kuota. Kan begitu kan? Siapa mau lihat? Nah, teman saya banyak di dunia properti, jual apartemen, ngirimin gambar-gambar begitu. Aku bilang kalian nih nggak 4.0. Oh, kita udah 4.0. 4.0 gimana? Ini kan aku kirim gambar ini kan pakai handphone. Yang ngirim gambar siapa mau buka, Mas? 32 giga, 64 mega gitu kan. Lihat aja lu mau download. Waduh, kayak penting banget kan lu baru mau kasih tahu gua, belum tentu gua butuh juga. Nah, tapi kalau dikirim landing page, itu link www.abc.com, begitu aku buka, klik, keluar tuh satu halaman cepet, langsung ada gambar-gambarnya ya. Langsung dia bisa lihat. Nah, ketika dia tertarik, dia baru klik lagi. Baru dia pergi masuk kemana? Apakah ngorder, apakah minta price list, dan lain sebagainya. Nah, jadi makanya sekarang eranya landing page sangat populer karena tidak makan kuota dan ketika buka pun simple. Itu kira-kira Mas Hari maksudnya landing page. Walaupun landing page itu sebenarnya bagian daripada website dan website itu artinya sangat luas sekali. Tapi dengan mengirimin gambar-gambar yang PDF, e-file, e-brosur itu udah salah besar zaman sekarang. Nggak ada yang lihat, salah besar. Jadi kalau masih mengartikan sebagai e-brosur, e-file itu sebagai 4.0, nah itu keliru kira-kira gitu Mas Hari. Jadi itu kira-kira memberikan gambaran ya. Kemudian juga ada yang nanya lagi nih Mas Hari ya. Iya. Itu untuk yang Bung Rafael terjawab ya pertanyaannya ya. Jadi mengenai landing page sama website tadi. Nah ini ada dari Bung Jojo Tambunan, tapi cuma sharing doang bahwa beliau udah jualan di online, melalui Tokopedia, mau buka marketplace yang lain. Dan setuju dengan apa yang Pak Tito katakan. Jadi bisnis 4.0 itu membantu orang-orang yang ingin berbisnis melalui proses digitalisasi. Nah, next question dari Bung Xavier. Beliau mengatakan bahwa dengan era digital banyak sektor kerja yang hilang tergantikan dengan aplikasi. Profesi apakah yang akan selalu eksis dan bisa jadi kaya? Karena era digital akan menghilangkan beberapa sektor profesi, seperti driver akan hilang. Ada komentar, Bung Tito? Oke. Jadi ini saya ingat dulu saya ke Singapura ya, beberapa tahun yang lalu saya ke Singapura. Ada satu driver uncle tua, dia komplain terus sepanjang jalan, pusing saya. Dia komplain bahwa pemerintah Singapura seharusnya tidak mengizinkan Grab beroperasi, Grab Car. Ya, karena Grab Car itu gini gono, nggak tanggung jawab dan lain sebagainya, mendadak datang gini, mengancam taksi konvensional. Di kita juga terjadi kejadian kan, sempat kan gontok-gontok kan. Saya bilang, uncle tenang aja. Nanti 5 tahun lagi, uncle hilang, sopir Grab Car juga hilang, tenang aja, dua-duanya hilang. Saya bilang, oh kok bisa begitu? Dia bilang, karena yang nyetir nanti ke depannya adalah robot. Adalah autonomous car ya. Nah mungkin nanti dimulai dulu dengan lapangan parkir, di mall gedung parkir, jadi kita taruh aja di lobi, masuk parkir slot sekian, itu langsung autonomous yang jalan ya. Oke. Itu mungkin sekarang kita melihatnya masih nggak mungkin lah, masih sulit lah, susah lah. Betul, sama kayak handphone kan. Mana kebayang dulu bisa nonton video, bisa mau video conference dulu kan, pakai handphone doang, dimanapun bisa. Sekarang bisa. Yang tadi saya bilang, poin nomor 6 tadi kan, we even cannot predict the future, gitu loh Mas Hari. Ya. Nah, jadi profesi-profesi apa yang akan jalan, yang akan hadir, yang akan bertahan? Yang akan bertahan itu mungkin sebagian profesi tetap ada, bertahan. Cuman skill yang diperlukan, extend, stretch, bertambah. Yang tadi saya bilang digital tadi itu kan, dia mesti mengerti mengenai digital. Yang tadi saya bilang di sekolah mesti ngajar mengenai cara bikin foto. Ya, sekolah mesti ngajarin cara bikin video. Sekolah mesti cara menulis yang benar, menulis ala sosmed, ala digital. Sama kayak kita dulu. Zaman dulu, kalau orang mau kerja, asal bisa ketik MS Office, Microsoft Office, udah hebat. Ya, gaji udah cukup, terima kerja. Sekarang nggak cukup. Zaman dulu asal bisa berbahasa Indonesia, udah cukup. Mesti bisa Inggris,
Nggak cukup cuma Inggris, mesti bisa Mandarin, mesti bahasa kedua, dan lain sebagainya. Jadi beberapa profesi ada yang akan hilang atau berkurang. Beberapa profesi akan ada tetap, tapi dia butuh skill tambahan. Yang tadi yang saya katakan sesuai dengan karakter digital tadi. Artinya, saya mau kasih lihat nih, contohnya ya. Nih, barang ini sangat laku bahkan di era pandemi. Kelihatan nggak Mas Ari? Nggak kelihatan ya? Nggak, kurang kelihatan, kurang jelas. Matiin dulu ini ya, di virtual background-nya saya matiin dulu. Oke, kelihatan kan? Nih. Iya, oke, kelihatan. Ini apa coba? Ini box foto nih. Ya, ada lampunya. Iya, betul. Ini box foto produk. Jadi produk dimasukin di sini, ada itemnya. Nanti kita foto pakai handphone, udah kayak di studio. Kelihatan nggak? Kelihatan. Bapak Ibu kelihatan ya semua ya, audiens kelihatan ya. Bahannya itu doang, kayak kardus gitu, kertas ya. Oke. Harganya berapa? Harganya 250.000. Oke. Studio yang besar, yang orang bangga punya studio, yang disewa sejamnya 2 juta. Sekarang cukup pakai yang ini, saya bisa foto di rumah, pempek saya foto, kue saya foto, produk apa difoto, bagus. Ya, mungkin kalau produknya gede banget, mau foto mobil mesti tetap, tapi foto mobil juga nggak bisa di studio, di outdoor kan, nah cahaya. Jadi artinya profesi studio itu hilang Mas, berkurang. Studio-studio kecil hilang. Studio musik, sound engineering udah hilang. Orang sekarang pakai MIDI, main di laptop aja udah bisa bikin musik, bikin komposisi. Video yang namanya studio video editor di laptop aja sekarang. Nah, contohnya itu udah hilang semua tuh Mas. Termasuk nih. Dulu kameramen itu dulu termasuk profesi yang di atas UMR. Gajinya di atas UMR. Kenapa? Karena nyuting foto tuh nggak mudah loh. Apalagi kalau Mas Hari ingat, zaman foto analog, pakai film, wedding nih, atau foto model, jeprek, kagak fokus, kelar tuh urusan. Kan dia nggak tahu hasilnya. Begitu dicuci, kok hitam semua, kok gelap semua. Zaman sekarang, digital, pakai handphone, ceprek, mas, merem Mas Hari merem, mas, ulangi lagi sekali lagi, ceprek, aduh Mas, senyumnya kurang manis. Langsung dilihat kan, kalau dulu nggak bisa, mesti dia ahli banget, maka dibayar mahal zaman dulu kan, fotografer, kalau dia foto tuh mesti tahu ngarahinnya. Sekarang udah nggak perlu, siapa aja bisa. Artinya, sebenarnya profesi fotografer juga udah hilang. Iya, betul. Benar nggak? Biasa, iya. Ya, you open up our mindset ya Pak Tito. Baik, Bapak Ibu sekalian, audiens, silakan kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, kesempatan ini silakan. Yang mau bertanya, sharing experience mungkin silakan. Mas Hari, aku nanya boleh? Ya, Mbak Juwana, silakan Juwana. Yuk. Bukannya gini ya, Mas Tito, kita tuh sebagai konsumen perlu melihat di online, tapi kadang-kadang kita juga perlu lihat fisik barangnya gitu. Karena kebetulan aku kerjanya di grupnya kawan lama Informa Ace Hardware gitu. Jadi tetap aja perlu online dan offline. Betul nggak begitu? Oke. Gini. Di dunia offline itu kita bisa melihat produk secara langsung, betul. Kalau sofa kita dudukin, enak nggak nih kan? Wah ini empuk nih, betul. Ya, didudukin enak nggak? Ukurannya, sandarannya, warnanya, ya. Nah, kalau di dunia online bisa lihat, tapi nggak bisa dirasakan, ya. Tapi coba sekarang Mbak Joanna lihat yang di video-video Legel Home Shopping, yang jual panci, ya, yang jual alat olahraga, yang jual alat multifungsi. Ada cara-cara tertentu, video, narasi, testimoni, data yang bisa parameter-parameter ini mendekatkan kepada bayangan orang akan experience tadi. Betul Mbak Joanna? Ya. Kadang-kadang
kita bisa melihat sesuatu itu sama teman saya dulu gini contohnya. Teman saya dulu dia pilot. Di pilot itu di kokpit itu ada namanya altitude meter untuk melihat ketinggian, ada untuk hitung kecepatan, macam-macam lah. Nah, di antara 5-6 panel itu, kalau ada satu panel rusak, gimana? Misalnya altitude-nya rusak. Oh, dia nggak mati total. Karena dari instrumen, 2-3 instrumen yang lain, kalau diartikan, dipantau, diperhitungkan, itu bisa mendapatkan nilai altitude tadi. Ngerti nangkep maksudnya ya? Tadi demikian juga. Enaknya duduk, pasnya duduk, kenyamanan. Itu bisa digambarkan dengan cara-cara lain. Misalnya, PR-nya tahan lama, barangnya awet. Misalnya, barangnya awet. Ya, dia dikasih lihat dengan apa? PR-nya didudukin sekian ratus kilo, masih sanggup. Digiles mobil, contohnya. Digiles mobil, makan cabai pedes, cus. Rambutnya berdiri semua, merah mukanya. Itu kan menggambarkan bahwa ini super hot. Ada cara-cara tertentu untuk menggugah konsumen untuk memberikan gambaran-gambaran experience tadi. Nah, tinggal sekarang, kalau saya mesti datang ke Informa, ya, saya mesti set waktu. Belum lagi kena macet. Belum lagi barangnya mungkin terbatas di Informa jumlahnya. Tapi Jeff Bezos tadi udah membuktikan ketika lihat online dengan teknik video yang sekarang demikian mulusnya, dengan ada data-data sheet dan lain iklan dan lain sebagainya, dengan ada konsumen yang bisa ditanya, dengan ada lain sebagainya data-data yang ada di situ, dan dengan dorongan-dorongan tadi digoda-goda. Tadi saya lihat sofa, datang lihat meja makan, saya lihat meja makan, datang vas bunga, saya lihat vas bunga, datang figuran apa namanya dinding hiasan. Nah, itu yang sudah terbukti bahwa toko online, seorang Jeff Bezos kekayaannya sampai 200 miliar US dollar dan merupakan orang terkaya di jagat ini, ya semuanya. Karena online. Jadi artinya based on fact, tidak terhindarkan Mbak Jona, tidak terhindarkan. Jadi yang tadi cara konvensional tadi itu sedikit banyak akan bergeser. Orang akan terbiasa dengan online, walaupun tadi saya katakan memang Mbak Jona bilang ada experience-nya dong, lihatnya kan beda kalau lihat langsung. Tapi itu akan tergerus, lama-lama orang akan terbiasa dengan new normal atau new way, ya online digital. Kira-kira gitu Mbak Jona, itu tidak terhindarkan. Bahkan itu ada tambahan dari Bung Jojo Tambunan mengenai pertanyaan Mbak Jona bahwa other customers experience juga bisa jadiin referensi untuk pick up satu barang secara online. Jadi ya, itu caranya juga begitu ya. Kita lihat tanya customer lain, pernah beli barang ini apa belum, yang bisa jadi satu rujukan. Begitu itu juga tambahan dari Bung Jojor Tambunan tadi di chat itu. Baik, terima kasih Bung Tito. Ada lagi Bapak Ibu, audiens, ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, saya mau tanya sedikit ya. Iya, ya, Bung Ivan Mansur dari Sidomeyang. Silakan Bung. Apakah saya mau bertanya, masa depan radio dan televisi ke depan itu seperti apa? Apakah dia bisa menjadi semacam ajang marketplace juga, atau gimana Pak? Karena saya agak-agak banyak bersentuhan dengan radio dan televisi dalam pekerjaan saya sekarang ini. Terima kasih Pak. Oke, radio dan televisi. Saya juga dulu pernah bawa acara radio sempat 4 tahun di Pas FM setiap Senin malam. Saya ingat namanya Grow Your Business ya. Dan banyak pendengar saya itu jam 7 malam itu adalah orang yang masih terjebak di jalanan. Kira-kira gitu ya, dengar acara kita, ngobrol santai mengenai bisnis, banyak senda gurau ya, after office hour lah ya. Televisi. Televisi itu merupakan unit yang lagi gamang sekarang, baik unitnya sendiri maupun sistem siarannya. Kalau radio, sekarang pertanyaan saya, orang mendengar radio itu di mana? Apakah di handphone? Ya. Apakah dia di unit radio? Di mobil khususnya. Kalau di rumah saya nggak yakin sudah ada yang orang punya radio portable ya. Kebanyakan orang di mobil ya punya dengar radio. Kalau di mobil dengar radio masih make sense. Karena radio ini kan gratis sifatnya. Dan biasanya mereka dengar talk show atau dengar daripada musik.
atau dengar daripada berita. Problemnya di radio adalah kita nggak bisa tebak ya, kecuali jam kerja lah ya. Kalau pagi di mobil saya dengar radio, artinya jam 6 sampai jam 8 atau jam 7 sampai jam 9. Nanti pas pulangnya jam 5 sampai jam 7 sampai jam 8. Itu yang disebut sebagai prime time. Oke. Radio ini beda sama TV. Ya. Kalau radio ini orang nyari stasiun. Dia fanatik. Saya taunya Sonora. Saya taunya Pas FM. Saya taunya Star FM. Biasa orang nyari channel kalau radio. Kalau TV enggak. Kita nyari apa ya? Nyari acara. Saya maunya film India. Saya maunya Opera Van Java. Saya maunya Liputan 6. Nah, itu kalau TV tuh. Dia kadang-kadang lupa. Kita kadang-kadang nggak peduli. Opera Van Java itu ada di mana? Jam sekian, gue cari-cari. Oh, ternyata Trans TV. Kita kadang-kadang lupa sama stasiunnya. Tapi kalau radio kita lihat, kita ingat stasiunnya. Ya, kita lupa sama penyiarnya. Cuma gue tahu itu penyiar kayak siapa India apa bareng di stasiun ini, kira-kira gitu ya. Nah, tadi kita udah ngamatin bahwa orang dengar radio hanya akan menjadi di mobil. Sehingga kita perlu membidik dan di sini pentingnya multikanal. Radio itu dipakai dengan sosmed untuk bisa menciptakan keakraban. Ini yang saya lihat belum ada. Entah itu pakai giveaway, pakai hadiah. Jadi memang sulit ya, radio itu mesti punya operator khusus digital yang mengenali si pendengarnya ini. Bikin klub. Jadi misalnya Mas Hari atau Tito disapa sama radio Bapak. Mas Hari, selamat menempuh, hati-hati dalam perjalanan di sosmednya. Nah, otomatis kan kita jadi, waduh, gua disapa penyiar ya, udah denger deh pas lagi di mobil, gitu kan, ayo kita buka radionya. Nah, ini yang mesti ada. Engagement ini terjadi di dunia maya, mengiring supaya orang masuk kedengaran di radio. Yang cilaka yang kemarin tadi saya bilang, kita ini lucu. Dunia mayanya dipakai untuk merilis siaran radio yang sama yang diputar di radio konvensional. Sama kejadian kayak koran tadi. Seharusnya tools ini menjadi tools yang berbeda. Sosmed itu adalah membina keakraban dengan pendengar. Radio adalah yang membroadcast konten sehingga orang mau dengar radio. Itu loh Mas yang kejadiannya. Di kita ini enggak. Radio itu kontennya dibawa ke YouTube. Jadi waktu siaran radio orang di-syuting pasang kamera. Walaupun dia di depan mikrofon, depan mixer. Dipasang di YouTube, diputar di YouTube. Lah ngapain gue dengar radio, gue nonton YouTube aja. Atau nanti jadi nonton YouTube gue habis kuota dong. Ngapain gue nonton YouTube, disuruh nonton radio, mau TV aja, film aja banyak, gue suruh nonton YouTube, nonton radio. Nah ini bagi saya yang kadang-kadang strateginya yang nggak kena. Apa itu digital, apa itu radio, tujuannya masing-masing. Jangan digital ini diradiokan, atau radio itu ditinggalkan masuk ke sosmed digital. Nah ini kira-kira kadang-kadang yang masih itu. Itu mengenai radio. Mengenai TV. TV ini problem. TV ini problem. Baik dari biaya produksinya, biaya pemeliharaan stasiun relaynya, sama kriteria pemirsanya. Sekarang kebanyakan orang kan kita tahu, misalnya gini lah, kita tahu kegiatan Habib Rizik, atau kita tahu kegiatannya nih, kita Mirzani, ngapain, bukan dari TV. Malah kita tahu dari sosmed, yang mana ada TV-nya tapi di online, ya, di YouTube-nya. Bahkan gini, lebih lucunya lagi. TV One begitu bangga dalam laporannya ke Bursa Efek Indonesia, laporan public expose, laporan kuartalannya, keuangan, salah kinerjanya, salah satunya dia mengatakan bahwa subscriber dia di YouTube untuk channel dia sudah bertambah sekian. Lah gimana? TV One aja bangga. Subscriber dia di YouTube untuk channel TV One nambah sekian. Jadi kan artinya TV One aja udah nggak percaya sama dirinya, lebih percaya pada YouTube-nya. Nah ini terjadi kegambangan juga di TV ini, apalagi sekarang kan pemerintah lagi dorong supaya Jokowi minta ada TV digital segera dirilis. Kalau TV digital segera dirilis, nanti yang kejadian apa? Timbul PH-PH, timbul stasiun-stasiun yang tadi saya bikin TV di channel YouTube tanpa ada digital pun sekarang. Orang udah bikin channel di YouTube sendiri dengan subscriber 5 juta lah. Sekarang bayangin Mas. Di IG contohnya, atau di TikTok. Itu ada orang yang sampai viewernya 5 juta, atau followernya 5 juta, 4 juta. Artinya kan udah lebih banyak daripada Metro TV, ngomong ini ya, viewernya. Padahal dia cuma di YouTube doang. Dan di YouTube itu kan bisa di-share-share. Kalau TV itu kan sequence ya.
Apa yang ada di TV sekarang ya lewat aja. Kalau sekarang acaranya udah lewat, ya udah lewat. Kalau acaranya nanti malam, kita mau nonton sekarang juga nggak bisa. Nah, kalau di digital kan yang bulan lalu, yang tahun lalu pun bisa ditonton. Jadi ini benar-benar kalau di industri TV malah bagi saya, sudah nggak jelas nih, predict the future-nya nggak ngerti. Saya nggak gitu paham predict the future, belum nggak ada yang tahu. Tapi kalau di radio tadi, ada kesalahkaprahan. Jadi mereka memperlakukan radionya ini dibawa ke ranah digital. Ya nggak salah juga, tapi bagi saya, mestinya engagement dengan pendengar. Ini memang capek nih dari timnya ya, supaya di sosial media itu menggoda penggemar untuk mau keakraban dengerin radio, walaupun tadi betul Mas, ya kalau jam 11 kan rating agak mati karena sepi. Jam 2 sepi, nanti jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 malam naik lagi karena orang berada di mobil lagi kan. Saya seneng dong kalau saya di mobil, saya buka radio, ini saya familiar nih sama pihak manajemen radionya, karena saya sering disapa, dia tahu saya pendengar, dia menanya feedback saya. Nah, kira-kira itu yang mungkin bayangan saya yang nggak tahu tepat, nggak tahu memuaskan keingintahuan Mas atau enggak gitu lah. Luar biasa sharingnya. Nah, dari menarik sekali, Bang Tito. Baik, kita ada question lagi dari Ibu Rita Susanti. Pak Tito, untuk produsen bagaimana mensiasati perang harga di marketplace yang marginnya sudah terukur? Kalau seperti Amazon atau Alibaba sebagai pemilik marketplace, mereka akan selalu mendapat profit bertambah dengan bertambahnya pengguna, yang pasti akan diuntungkan. Ada komentar, Bu Tito? Oke, ini sebenarnya ada related dengan pertanyaan Joanna tadi. Apakah perlu orang datang masih ke toko yang disiapkan gedungnya besar, nyaman di mall gitu, orang nggak belanja di online? Salah satu kelebihan belanja di online itu adalah di tender. Orang di tender, harga telanjang. Ya, bahkan nih, ada om saya sama tante saya, kalau datang ke bandara, Jakarta, mau berangkat, dia masing-masing. Si om nyari Grab car, si tante nyari Gokar. Di tender dulu nih, siapa yang lebih murah nih? Kalau satu bisa 50.000, satu lagi 45, udah lu aja punya pesan. Katanya, bayangin coba beda 5.000 aja. Jadi beda. Orang tuh lucu. Beda di online 1.000, 2.000 tuh ada kepuasan batin. Ada kepuasan batin. Dia cari yang lebih murah. Nah, sehingga di online itu ada istilah begini. Unbeatable price. Unbeatable price. Harga yang tak terkalahkan. Jadi udah main omset tuh. Karakter kita, tadi ingat yang saya tadi baca share tadi awal, karakter online itu adalah 24 jam. Seolah-olah kita bisa melayani satu dunia cabangnya. Artinya, kalau dikelola khusus online, itu omsetnya bisa luar biasa. Orang nggak perlu buka cabang lagi dengan sistem digital, dengan sistem reseller, dan lain sebagainya kan. Jadi kita sistem kerjasama, kolaborasi. Nah, artinya salah satu sifat, ada teman saya dia bilang begini, salah satu karakternya adalah saya selalu unbeatable price toh. Gua import barang katakanlah 40.000, gua jual 43.000, lepas semuanya. Tapi volumenya gulung luar biasa, cash flow-nya luar biasa. Nah, jadi di online itu harga kejam. Dan lebih lucunya lagi, teman saya jual alat tulis, harga Anda yang paling murah hari ini, bisa jadi besok tiba-tiba paling mahal loh. Karena kompetitor, jadi tender tiap hari. Jadi betul-betul harus cek harga, konsen. Makanya di online itu, tadi saya bilang, bukan bisnis kaleng-kaleng. Bukan bisnis coba-coba. Harus konsentrasi penuh. Sama seperti kita punya toko yang sebenarnya. Itu loh gunanya. Ya. Jadi kalau tadi harga, di online itu sudah nggak ada sungkan-sungkannya, kejam kalau harga ya. Makanya di online juga penting, sourcing mesti harus bagus. Term condition mesti harus bagus. Kita bisa mendapatkan keagenan, kita sourcing harga yang terbaik, kita konsentrasi. Tapi kan satu hal, di online kan cost-nya nggak ada. Nggak ada cost-nya. Ya kan? Cost toko nggak ada. Jadi kalau ada, nah ini problemnya. Dia terjebak. Dia buka toko sewa yang mahal, di satu sisi dia dagang online. Ini tadi saya bilang, convergence tadi itu. Seperti si teman kita yang punya media nasional. Dia cetak terus, cetak koran terus, kan biaya. Di satu sisi dia bikin online. Nah ini dua ngadu sendiri. Sama kayak kita tadi. Perlu kita hitung cost-nya. Saya ini nggak bisa unbeatable price karena apa? Oh karena saya masih punya toko. Oh karena punya pegawai yang banyak. Nah ini jadi kendala. Kalau betul-betul online, seperti presentasi saya, online is the real business.
Online bukan bisnis kaleng-kaleng, bisnis coba-coba, bisnis ecek-ecek, bisnis yang karena belum bisnis. Maka dianggap bisnis online. Enggak, online is the real business. Bayangan saya begini ya, yang nyediain bisnis online, Jeff Bezos, Jack Ma, Zuckerberg, Eric Yuan, dan lain sebagainya, itu udah orang paling kaya di dunia. Artinya kan bisnis online ini kan menguntungkan sekali fullnya. Kenapa kita nggak tahu? Mereka, kalau dulu kan orang mesti punya hotel yang banyak, properti yang hebat, mesti punya bisnis infrastruktur, mesti punya tambang minyak, tambang batu bara, baru kaya. Loh sekarang Eric Yuan yang punya Zoom ngalahin Exxon Mobil, bayangin coba. Artinya, kalau kita percaya dengan online, kita bisa gede, bisa tumbuh, bisa efisien, bisa berani banting harga, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini perlu konsentrasi. Perlu betul-betul konsentrasi. Online is the real business, gitu strateginya. Kira-kira itu sharing saya, Mas Ari. Mas Ari masih mute? Mas Ari Ya, Oke. Terima kasih Bung Tito. Mudah-mudahan tuh tadi bisa menjawab pertanyaan Ibu Rita Susanti. Perlu diketahui bahwa saat ini sudah jam 4 kurang 4 menit. Mungkin kita akomodir satu pertanyaan lagi dari audiens ya, Pak Tito ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari audiens, silakan Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu mungkin saya mau share aja. Ada bisnis di toko dan juga di online. Selama masa pandemi, toko tutup. Offline bisa dikatakan hampir ambruk karena nggak ada yang beli. Orang takut keluar kan, tapi bisnis yang online-nya jalan terus. Ini yang membantu dia mensubsidi yang bisnis offline, sehingga nggak perlu mem-PHK pegawai-pegawai. Alhamdulillah. Jadi sini bagaimana tadi Bu katakan bahwa bisnis online itu bukan kaleng-kaleng, betul sekali. Akan bisa mendongkrak, membantu bisnis online, bisnis offline yang sedang sekarat karena pandemi. Ini yang perlu Bapak Ibu pikirkan, consider untuk menggunakan kesempatan ini untuk menjalankan bisnis online-nya. Itu tambahan sedikit dari saya. Monggo Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Ya. saya mau penutup. Silakan. Sari. Ya. Jadi begini Bapak dan Ibu, kenapa dunia properti sempat berapa tahun belakangan ini naik tinggi? Sebelum khususnya sampai dengan tahun 2017 ya, 2016-2017 sebelum perang dagang Amerika-China ya. Karena bisnis konvensional menuntut ketersediaan space. Kedai, kafe, toko, kios itu semua adalah properti dan umumnya mereka sewa ya. Nah, bisnis online meniadakan tadi itu, space, kios, kedai, kafe itu mengecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Bisa simpan di rumah, bisa simpan di gudang, dan lain sebagainya. Sehingga properti pelan-pelan menjadi kurang laku, dan turun sewanya. Nah, jadi ke depannya, bayangan saya ke depannya, namanya online ini semakin tidak tertahankan, karena pertama, infrastruktur semakin baik, ya. Kedua, gadget semakin canggih, harga semakin murah, kapasitas memori semakin tinggi, kapasitas RAM-nya semakin tinggi, prosesor semakin cepat, ya, dan infrastruktur makin baik, dan software juga, aplikasi juga semakin membanjiri dengan berbagai kecanggihannya. Saya joke-nya gini loh, what is apps? Apps is application. Application sebagai problem solving, ya, sehingga kita bisa WA, sehingga kita bisa bikin gambar, sehingga kita bisa bikin video, bahkan saking hebatnya yang bikin apps ini, banyak apps yang problemnya belum ada. Apps-nya sudah ada. Kita juga bingung kadang-kadang, apps ini gunanya untuk apa ya? Apps-nya bisa begini, bisa begitu. Wong problemnya aja belum ada gitu loh. Jokingnya kan gitu kan, banyak saking canggihnya dunia 4.0 ini, banyak apps yang problemnya belum ada, udah ada solutionnya. Nah, ya. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita pantau, khususnya bagi yang bergerak di bidang karir, UKM, dunia berkembang begitu cepat. Yang hari ini jaya, besok bisa tumbang. Dalil nomor 6. We even cannot predict the future sekarang ini. Kira-kira gitu. Itu kira-kira menurut saya, Mas Ari. Sehingga kita harus, bisnis ini bukan online, itu bukan kaleng-kaleng. Betul-betul yang harus kita tekuni, kita seriusi. Kira-kira gitu. Luar biasa. Oke, baik. Akhirnya waktu juga yang membatasi kita untuk menutup acara ini. Atas nama audiens, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih Bung Tito untuk sharing informasinya, sharing pengalamannya, sharing insight-nya yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu untuk acara berikutnya di acara Sabtuan mendatang. Saya kembali ke Bung Tito. Silakan Bung Tito. Terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Terima kasih. Sampai jumpa semua.